Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2171. Kekuatan Penentang Surga. Ling Han menarik tinjunya. Seolah-olah tidak ada yang terjadi, dia terus berjalan ke depan. Pada saat ini, tidak ada seorang pun dari Istana Alam Semesta Naga yang berani memblokirnya. Mereka masih terpaku dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang ekstrim. Mereka benar-benar tidak bisa sadar. Seorang pembudidaya tingkat jiwa pembagi telah membunuh elit tingkat Istana Abadi dalam satu serangan, tidak kurang. Sial, hanya ketika Ling Han telah mengambil hampir 20 langkah, para anggota Istana Alam Semesta Naga akhirnya sadar. Sekali lagi, elit lain melangkah maju untuk memblokir Ling Han. Kali ini, itu adalah elit rahasia ketiga. Karena elit rahasia pertama telah terbunuh dengan satu serangan, mengirim elit rahasia kedua kemungkinan besar juga tidak akan memberikan hasil yang baik. Dengan demikian, lebih aman bagi elit rahasia ketiga untuk melangkah maju. Selain itu, elit Istana Alam Semesta Naga yang paling kuat di sini hanya di rahasia ketiga. Jika dia tidak melangkah maju, siapa lagi yang akan melakukannya? Dia dipanggil Zhao Zhen, dan dia adalah elit tingkat Istana Abadi yang berpengalaman. Dia sudah berada di tingkat kultivasi ini selama lebih dari 700 miliar tahun. Dia awalnya adalah seorang kultivator tunggal sebelum direkrut oleh Sui Yuanliang, dan dia sekarang adalah pemimpin istana ketiga dari Istana Alam Semesta Naga. Pemimpin istana secara alami adalah Sui Yuanliang, dan pemimpin istana kedua adalah Tang Tao, elit rahasia keempat. Identifikasi dirimu, Zhao Zhen meraung. Kekuatan Ling Han terlalu menantang, jadi dia tidak punya pilihan selain menganggap serius lawan ini. Dia tidak berani melihat Ling Han sebagai pembudidaya tingkat jiwa pembagi, meskipun yang terakhir memang pembudidaya tingkat pembagi jiwa. Ling Han mengintipnya sebelum melemparkan pukulan lain. Ledakan pukulan ini sama kuat dan mendominasi seperti sebelumnya. Dengan raungan, Zhao Zhen menghunus pedang hijau dan menebas pukulan Ling Han. Peng, semburan cahaya pedang menghantam tinju. Ledakan, sebuah cahaya cemerlang langsung meletus. Zhao Zhen mempertahankan postur menebasnya, namun tubuhnya didorong mundur dengan paksa oleh kekuatan pukulan Ling Han yang mendominasi. Kakinya mengukir dua parit yang dalam ke tanah. Dia terdorong mundur sejauh 2,5 kilometer, dan dia hanya terhenti setelah hampir mencapai sisi lain desa kecil itu. Tangannya gemetar hebat, dan dia hampir tidak bisa mempertahankan cengkeramannya pada pedang besarnya. Para anggota Istana Alam Semesta Naga goyah sejenak sebelum meledak menjadi sorak-sorai yang meriah dan memekakkan telinga. Seorang elit yang bisa memblokir Ling Han akhirnya muncul. Fiuh, mereka semua menghela napas lega. Mereka hampir yakin bahwa Ling Han bisa tanpa batas menentang surga dan membunuh siapapun di tingkat Istana Abadi. Wah, Zhao Zhen tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, tangannya akhirnya kehilangan pegangan, menyebabkan pedang besarnya jatuh ke tanah. Tangannya yang berdarah bergetar tak terkendali, dan ini karena kekuatan pukulan Ling Han yang luar biasa. Ini bukan masalah besar. Namun, darah yang dia muntahkan benar-benar mengerikan. Ini adalah seteguk darah yang dipenuhi dengan daging yang hancur. Ini adalah daging yang hancur dari organnya, yang telah dilenyapkan oleh kekuatan pukulan Ling Han. Zhao Zhen tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, dan dia terus muntah seteguk demi seteguk darah, yang semuanya dipenuhi dengan organ internalnya yang hancur. Seolah-olah dia akan mengeluarkan semua organ internalnya. Dia hanya menderita luka parah seperti itu karena Ling Han telah melepaskan peraturan pembantaian. Selain itu, dia telah melepaskan ini menggunakan kekuatan sumber langit dan bumi.
Sehelai rumput yang dulunya biasa-biasa saja telah berhasil menahan peraturan pembantaian generasi sebelumnya, setelah itu menjadi luar biasa. Dengan satu guncangan, itu bisa mengejutkan langit, mengguncang bumi, dan menghancurkan bintang-bintang. Zhao Zhen hanyalah elit pesangon ketiga biasa, jadi bagaimana dia bisa berharap untuk menyaingi kekuatan yang menghancurkan ini? Setelah memuntahkan 100 suap darah, Zhao Zhen dengan kasar meluncur ke depan, ambruk ke tanah. Auranya menghilang tanpa jejak. Dia telah meninggal. Dia juga telah meninggal, meskipun Zhao Zhen tampaknya memblokir pukulan Ling Han. Dia akhirnya masih jatuh ke serangan ini. Terkesiap, membunuh elit rahasia ketiga dengan satu serangan. Selain itu, untuk mencapai ini sebagai elit jiwa surga yang sangat sedikit, bagaimana mereka bisa menerima ini? Namun, ini juga batas Ling Han. Dia hanya mampu membunuh para pembudidaya biasa hingga rahasia ketiga. Jika dia ingin membunuh mereka yang berada di tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dia harus melepaskan kartu trufnya bentrokan besar kekuatan sumber. Namun, anggota Istana Alam Semesta Naga secara alami tidak mengetahui hal ini. Dengan demikian, mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang ekstrim. Di mana batas elit jiwa surgawi ini? Atau mungkin dia tidak memiliki batas? Ling Han akhirnya berhenti, berkata, "Suang-Shuang, di mana kalian berdua bersembunyi sebelumnya?" "Di ruang bawah tanah di Heart Willow Estate." Chen Suang-Shuang buru-buru menjawab, "Bawa aku." Baiklah. Anggota Istana Alam Semesta Naga hanya bisa menonton saat Ling Han dan yang lainnya pergi. Mereka tidak berani memblokir mereka sama sekali. Bahkan Zhao Zhen telah dibunuh secara insta. Jadi apa bedanya bahkan jika mereka semua ditagih, itu hanya akan mencari kematian. Heart Willow Estate adalah bangunan terbesar di seluruh desa. Itu milik klan Wenren, yang merupakan klan desa yang kaya dan kuat. Tentu saja, anggota paling kuat dari klan kuat ini hanya ada di tingkat kejadian. Setelah memasuki Heart Willow Estate, mereka langsung mendapat perlawanan dari anggota Heart Willow Estate. Namun, perlawanan mereka sia-sia. Ling Han tidak keras terhadap mereka, dan dia hanya melepaskan auranya, menyebabkan mereka semua runtuh ke tanah. "Kami bersembunyi di dalam ruang bawah tanah sepanjang waktu, dan tidak ada yang menemukan kami," kata Chen Suang-Shuang dengan ekspresi bangga. "Ini wajar saja. Mereka berdua berada di pesangon keempat, jadi jika mereka berniat menyembunyikan diri, bagaimana mungkin orang-orang di Heart Willow Estate menemukan mereka?" Mereka tiba di lokasi persembunyian, namun pintu ruang bawah tanah sudah terbuka. Tidak ada orang di dalam. Ling Han sudah mengantisipasi ini. Istana Alam Semesta Naga telah mencari di seluruh desa, jadi Ling Jiangshui secara alami harus mengubah lokasi persembunyiannya. Kalau tidak, dia akan ditemukan cepat atau lambat. Ling Han berencana menggunakan peraturan waktu untuk memutar ulang peristiwa masa lalu. Akan sangat membantu untuk menerima informasi sekecil apapun. Dia menyalurkan sumber kekuatan waktu, memutar ulang adegan dari masa lalu. Seorang pria muda muncul di hadapan mereka, dan seolah-olah dia benar-benar berdiri di depan mereka. Ini tidak lain adalah Ling Jiangshui. Ling Han tanpa sadar meraih ke depan, namun tangannya langsung melewati tubuh Ling Jiangshui. Ini wajar karena ini tidak lebih dari proyeksi masa lalu. Penampilan pemuda ini sedikit mirip dengan Ling Han, tetapi bahkan lebih mirip dengan Helian Sung Sui. Dia berbaring di tanah, dan jelas bahwa dia dalam keadaan menyesal. Gambar itu tidak banyak berubah sampai seorang pria muda tiba-tiba memasuki ruang bawah tanah. Ekspresi serius menyebar di wajah Ling Jiangshui, dan dia segera melompat untuk menyerang. Pria muda itu mundur, namun dia bukan tandingan Ling Jiangshui, ditangkap dalam satu pertukaran. Ling Jiangshui berbalik dan berlari keluar dari ruang bawah tanah, menghilang ke kejauhan. "Hah, siapa orang ini?" Perasaan surgawi Ling Han mencakup segalanya, dan dengan satu gelombang tangannya, kekuatan asalnya berubah menjadi tangan yang menyeret semua anggota klan Wenren. "Siapa yang akan memberitahuku, siapa orang ini?" Ling Han menghentikan gambar itu, meninggalkannya pada saat pemuda itu muncul. "Tuan, ini Wenren Yue, murid dari cabang utama," jawab seorang pria paruh baya. "Tuan,
bukankah pemimpin istana dari sekte Anda yang terhormat sudah pergi untuk mengejar bocah malang itu dengan tetua senior kita, kata seorang tetua sambil menatap Ling Han. Ling Han mengerutkan kening setelah mendengar ini. Apa yang sedang terjadi? Jelaskan lebih jelas. Di tempat lain, di hutan lebat di luar desa kecil, Ling Jiangsui dan Wenren Yue bersembunyi di balik pohon yang sudah lama layu. Mereka menahan napas karena ada orang yang berkeliaran tidak jauh dari sana. Kenapa kau membantuku? Ling Jiangsui bertanya menggunakan akal surgawinya. Jika bukan karena peringatan Wenren Yue, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri tepat waktu. Dia akan terperangkap di klan Wenren, dan pada saat ini, dia pasti sudah ditangkap atau dibunuh. Karena aku butuh bantuanmu, jawab Wenren Yue dengan akal sehatnya. Dia berada di Mountain River Tier, jadi berkomunikasi dengan indera surgawinya secara alami bukanlah masalah. Ling Jiangsui sedikit heran, dan dia bertanya, dalam keadaan saya saat ini, apa yang bisa saya bantu? Saya membutuhkan dukungan Anda agar saya dapat membantu adik laki-laki saya menjadi pemimpin klan, jawab Wenren Yue. Ling Jiangsui tersendat setelah mendengar ini. Namun, dia segera menyadari, dan dia berkata, kamu tahu identitasku yang sebenarnya. Memang, saya menguping percakapan antara anggota Istana Alam Semesta Naga, dan saya menemukan bahwa Anda adalah murid Istana Suci Surgawi, kata Wenren Yue. Dia tidak merahasiakan ini. Chapter 2172. Kamu bermimpi. Kakek Wenren Yue telah menjadi pemimpin klan sebelumnya dari klan Wenren. Dia awalnya ingin memberikan posisi ini kepada putranya, namun sayangnya putranya meninggal dalam kecelakaan selama petualangannya. Dia hanya meninggalkan dua putra, Wenren Yue dan Wenren Chuang. Saat itu, Wenren Yue dan saudara laki-lakinya masih bayi. Wenren Yue sedikit lebih tua, tetapi dia masih berusia 2 tahun. Sementara itu, Wenren Chuang baru saja lahir. Awalnya, jika kakek Wenren Yue tetap sehat dan hidup, transisi kepemimpinan klan akan lancar dan sukses. Namun, kakek tua itu adalah orang yang suka berpetualang, dan dia telah menjelajah jauh ke pegunungan sendirian untuk berburu binatang buas yang kuat. Pada akhirnya, dia membayar dengan nyawanya. Kematiannya menyebabkan cabang utama klan menjadi sangat lemah, dan cabang samping klan mengambil kesempatan ini untuk merebut kekuasaan. Wenren Yue dan saudaranya pada akhirnya masih merupakan penerus sah dalam nama, dan ada juga beberapa pejabat lama yang terus mendukung mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, cabang samping memperoleh lebih banyak kekuatan. Pada saat yang sama, semakin banyak pejabat lama juga tersingkir. Cabang samping ini diwakili oleh Wenren Tang, tetua senior klan. Selain itu, mereka menguasai lebih dari 70% keuangan klan. Uang secara alami adalah hal yang paling penting untuk menjalankan klan. Jadi setelah mengambil kendali atas keuangan klan, langkah Wenren Tang selanjutnya secara alami adalah melenyapkan Wenren Yue dan saudaranya. Dengan begitu, cabang utama tidak akan memiliki penerus lagi. Pada saat itu, cabang samping secara alami dapat mengambil alih kekuasaan. Lagi pula, klan tidak bisa hancur karena tidak ada penerus dari cabang utama. Bukan, Wenren Yue sekarang berusia 769 tahun, dan dia dan saudaranya telah mengalami tidak kurang dari 500 kecelakaan. Mereka akan mengalami kecelakaan hampir setahun sekali. Dan jika bukan karena bantuan dari kelompok tetua yang setia pada cabang utama, mereka pasti sudah mati sejak lama. Namun, ketika Wenren Tang menjadi semakin kuat, situasi Wenren Yue dan saudaranya juga menjadi semakin sulit. Banyak penatua menyadari bahwa tidak ada kesempatan bagi saudara-saudara ini untuk membalikkan keadaan lagi. Jadi mereka mengabaikan pemikiran yang tersisa untuk mendukung cabang utama yang sah. Jadi, Wenren Yue tidak punya pilihan selain bertaruh kali ini. Jika tidak akan lama sebelum dia dan saudaranya meninggal dalam kecelakaan. Ling Jiangsui perlahan mengangguk setelah mendengar ini, berkata, jika saya berhasil keluar hidup-hidup, saya pasti akan membantu Anda menjadi pemimpin klan, bukan aku, saudaraku. Wenren Yue menekankan. Mengapa kamu tidak ingin menjadi pemimpin klan? Ling Jiangsui bertanya dengan rasa ingin tahu.
Karena saya lebih tertarik pada kultivasi, jawab Wenren Yue. Saya ingin bergabung dengan Istana Surgawi Sein. Ling Jiangsui sedikit goyah, dan dia berkata, ambisimu benar-benar hebat. Jika Wenren Yue tinggal di klannya, dia hanya bisa menjadi pemimpin desa kecil. Jika dia memasuki sekte besar seperti Istana Suci Surgawi, bagaimanapun, dia setidaknya bisa menjadi pembudidaya tingkat duniawi yang memutuskan. Dibandingkan dengan batas tingkat kejadian yang sangat sedikit dari klan Wenren, pencapaiannya akan berkali-kali lebih besar. Lagi pula, bagaimana seorang kultivator tingkat kejadian dapat dibandingkan dengan seorang kultivator tingkat duniawi yang memutuskan, jurang di antara mereka tidak terbatas. Jadi, Ling Jiangsui berkata bahwa ambisi Wenren Yue benar-benar hebat. Wenren Yue tetap diam, namun ada sinar terang di matanya. Ada juga sedikit tekad. Kali ini, dia mengambil risiko menyinggung Istana Alam Semesta Naga. Jika dia ditangkap oleh Istana Alam Semesta Naga, dia dan saudaranya pasti akan terjerumus ke dalam situasi berbahaya tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat itu, semua ambisinya akan batal. Ini disebut mencari kekayaan di tengah bahaya besar. Ling Jiangsui mengangguk dan berkata, saya pasti akan membalas Anda karena telah menyelamatkan hidup saya. Saya pribadi dapat membantu saudara Anda menjadi pemimpin klan-klan Wenren. Adapun Anda ingin memasuki Istana Suci Surgawi, itu akan sedikit lebih merepotkan. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik, meskipun menjadi murid eksternal seharusnya tidak terlalu sulit. Istana Sein Surgawi adalah kekuatan tingkat Raja Surgawi 8 surga, jadi ada banyak orang yang mencoba melakukan semua yang mereka bisa untuk masuk. Meskipun Ling Jiangsui telah menjadi murid inti, dia masih hanya memiliki hak untuk memperkenalkan orang lain untuk menjadi murid eksternal. Tidak apa-apa, kata Wenren Yue sambil mengangguk. Dia yakin bahwa dia bisa naik di atas yang lain. Mereka berdua menghentikan percakapan indera surgawi mereka. Ini karena seseorang telah mendekati mereka, jadi bahkan berkomunikasi menggunakan indera suci mereka tidak aman lagi. Jika mereka terlalu dekat dengan orang lain, percakapan mereka masih bisa didengar. Untungnya, orang itu hanya melihat sekeliling sebentar sebelum pergi. Keduanya menghela napas lega. Adikku dan aku selalu bermain petak umpet ketika kami masih muda, jadi kebetulan kami menemukan pohon ini, kata Wenren Yue dengan ekspresi sedikit bangga. Meskipun pohon ini layu, itu adalah pohon yang cukup misterius karena dapat menghalangi deteksi orang lain. Ekspresi kesadaran menyebar di wajah Ling Jiangsui. Tidak heran para pembudidaya dari Istana Alam Semesta Naga selalu mengabaikan pohon ini, meskipun mereka telah menjelajahi daerah ini beberapa kali. Suara mendesing, dua sosok mendarat di depan mereka. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan mahkota emas ungu, dan satu lagi adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah naga kuning. Orang tua itu melambaikan tangannya, dan orang lain langsung muncul di tanah. Dia kemungkinan besar ditempatkan di alat Dewa Tata Ruang. Di sini, tanya lelaki tua itu. Dewa, ini pohon ini, orang itu menjawab sambil merangkak dari tanah. Rambutnya putih, dan dia mengangkat tangannya untuk menunjuk ke pohon tempat Ling Jiangsui dan Wenren Yue bersembunyi. Dia tidak lain adalah Wenren Tang, tetua senior klan Wenren. Sementara itu, lelaki tua dengan mahkota ungu emas adalah Sui Yuan Liang, pemimpin istana-istana alam semesta naga. Pria berjubah naga kuning itu adalah Tang Tao, pemimpin kedua istana alam semesta naga. Ling Jiangsui dan Wenren Yue langsung menjadi pucat pasi. Mereka tidak menyangka bahwa tempat persembunyian rahasia mereka akan benar-benar ditemukan. Wenren Tang tertawa dingin di benaknya. Dia juga hanya menemukan keberadaan Ling Jiangsui dan Chen Suangshuang secara kebetulan. Namun, dia tahu bahwa mereka jauh lebih kuat darinya. Belum lagi Chen Suangshuang, bahkan Ling Jiangsui yang terluka parah dapat dengan mudah membunuhnya dengan satu serangan. Karena itu, dia pergi untuk memberitahu Istana Alam Semesta Naga dalam upaya untuk menjilat mereka. Namun, tanpa diduga, Wenren Yue telah ikut campur dan membantu Ling Jiangsui melarikan diri sebelum mereka tiba. Akibatnya, dia hampir dibunuh oleh Sui Yuan Liang. Mereka mencari kemana-mana, namun mereka tidak dapat menemukan Ling Jiangsui bagaimanapun caranya. Namun, sebuah percikan muncul di benaknya.
dan dia tiba-tiba memikirkan tempat ini. Dahulu kala, dia juga menyamar sebagai tetua yang baik hati dalam upaya untuk mendapatkan kepercayaan dari dua bersaudara itu. Dia ingin mendapatkan beberapa teknik rahasia yang akan membantunya membuka beberapa harta langka yang kritis dari klan. Apalagi dia memang berhasil. Pada saat itu, dia juga telah membuntuti kedua bersaudara itu, dan pada saat itulah dia menemukan sifat misterius dari pohon ini. Tentu saja, dengan kekuatannya, kedua bersaudara itu secara alami tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Itu juga karena Wenren Yue memiliki keyakinan yang salah bahwa tempat ini pasti aman. Namun kenyataannya tidak demikian. Sui Yuanliang menyerang. Dengan satu serangan, pohon yang layu itu terbelah. Namun, Ling Jiangsui dan Wenren Yue sama sekali tidak terluka. Ini tentu saja merupakan prestasi yang mudah bagi para elit tingkat Istana Abadi. "Brat, kamu benar-benar bersembunyi di sini," Sui Yuanliang berkata sambil tertawa keras. Ada niat membunuh yang mengancam di matanya, dan dia berkata, "Kamu benar-benar berani mencuri Cold Moonlight Sun Swordku. Kamu benar-benar mencari kematian. Kalau tidak, sebagai murid sejati dari kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-8, bagaimana saya berani menyentuh Anda?" Setelah mendengar ini, Wenren Tang hampir jatuh ke tanah karena ketakutan. "Apa? Ling Jiangsui adalah murid sejati dari kekuatan tingkat Raja Surgawi? Aku sudah selesai untuk... Jika Ling Jiangsui mati di sini, akankah Raja Surgawi datang untuk meratakan klan Wenren?" Dia memang ketakutan setengah mati. Lagi pula, bagaimana mungkin Raja Surgawi yang perkasa menurunkan diri mereka ke tingkat yang menargetkan klan tingkat kejadian yang sangat sedikit? Terlebih lagi, Sui Yuanliang yang harus dia waspadai saat ini. Karena dia sekarang mengetahui identitas Ling Jiangsui, apakah Sui Yuanliang masih akan membiarkannya pergi hidup-hidup? Sekarang, serahkan Cold Moonlight Sun Sword. Jika Anda melakukannya, saya bisa memberi Anda kematian cepat, Sui Yuanliang berkata dengan suara arogan. Ling Jiangsui tersenyum dan menoleh ke Wenren Yue, berkata, "Sepertinya, aku tidak bisa menepati janjiku." Wenren Yue juga sangat berpikiran terbuka, dan dia berkata, "Bagaimanapun, aku gagal membantumu melarikan diri. Jadi ini tidak dianggap melanggar janji." Mereka berdua bertukar pandang sebelum tertawa terbahak-bahak, seolah-olah kematian tidak akan menimpa mereka. "Kakak, apakah kamu tidak mengerti?" Sui Yuanliang bertanya dengan sedikit pun. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Ling Jiangsui, berkata, "Lupakan saja, aku akan mengambilnya sendiri." Sebuah tangan besar menukik, menghapus langit dan bumi. Ling Jiangsui mengertakkan gigi. Bahkan jika dia hanya memiliki kekuatan seekor semut, dia akan tetap melawan dengan sekuat tenaga. Kata-kata "menyerah" tidak ada dalam kamusnya. Namun, tepat pada saat ini, semburan cahaya tiba-tiba melesat ke arah tangan besar Sui Yuanliang. "Kamu sedang bermimpi." Chapter 2173. "Dia bukan ayahmu kan?" Ledakan, seperti ombak yang menerjang, serangan telapak tangan melonjak, membawa serta kekuatan mengerikan yang membuatnya tampak seperti kemarahan surgawi seorang kaisar agung. Ketika serangan telapak tangan tiba, tangan besar Sui Yuanliang langsung hancur hingga terlupakan. Sesosok segera muncul, mendarat di depan Ling Jiangsui dan Wenren Yue. Orang ini tidak lain adalah Ling Han. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh, dan peraturan pembantaiannya menjadi lebih material dan nyata. Peraturan ini mengerumuni tubuhnya, dan seolah-olah itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Sui Yuanliang awalnya tenang dan tidak peduli. Meskipun serangannya telah diblokir, dia secara alami tidak perlu melepaskan kekuatan penuhnya melawan seorang pembudidaya pesan keempat yang sangat sedikit. Dengan demikian, serangan ini telah menggunakan kurang dari 1/10.000 kekuatannya. Karena itu, tidak mengherankan bahwa Ling Han berhasil memblokir serangannya. Dia bisa mengatakan bahwa kecakapan pertempuran Ling Han hanya pada tahap puncak rahasia keempat, dan itu belum mencapai rahasia kelima. Namun, ketika Ling Han muncul di hadapannya, dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya lagi.
Bahkan, rahangnya hampir jatuh ke lantai. Jiwa surga, brengsek. Orang yang memiliki kekuatan pertempuran rahasia keempat ini sebenarnya adalah seorang pembudidaya jiwa surga. Bagaimana ini mungkin? Serangkaian kutukan berkecamuk di benak Sui Yuanliang, dan dia merasa seperti sedang bermimpi. Semuanya terasa begitu tidak nyata. Bagaimana seorang pembudidaya jiwa surgawi? Bagaimana ini mungkin? Jurang antara tingkat jiwa pembagi dan tingkat istana abadi seperti jurang pemisah antara langit dan bumi. Terlepas dari seberapa luar biasa seseorang, ini bukanlah jurang yang bisa diatasi. Namun pada kenyataannya, Ling Han memang memblokir serangannya. Dia memiliki kekuatan pertempuran elit rahasia keempat, Ba Asteris Ngan Tua. Kamu mencari kematian, Ling Han meraung dengan niat membunuh yang mengamuk. Dengan langkah, dia melepaskan peraturan petir dan pengaturan waktu secara bersamaan, tiba di hadapan Sui Yuanliang dalam sekejap. Dia kemudian mengepalkan tinjunya untuk menyerang. Tidak peduli betapa terkejut dan tercengangnya Sui Yuanliang, dia tentu saja tidak akan membiarkan Ling Han menyerangnya sesuka hati. Dia buru-buru mengangkat tangan kanannya untuk memblokir serangan Ling Han. Dengan refleksnya sebagai seorang kultivator, dia bisa melepaskan kekuatan yang menakutkan dengan serangan yang terburu-buru ini meskipun dia sangat terkejut. Peng, serangan mereka bertabrakan, dan tubuhnya hanya bersandar sedikit. Sementara itu, Ling Han langsung dikirim terbang. Benar saja, lawannya hanya memiliki kekuatan pertempuran di rahasia keempat. Dia tidak cocok untuknya. Sui Yuanliang merasa sedikit lebih percaya diri. Paling tidak, dia memiliki keunggulan definitif dalam hal kecakapan pertempuran. Namun, dia masih tidak bisa mengatasi kegelisahan di benaknya. Ini karena Ling Han terlalu aneh. Sebagai pembudidaya jiwa surga yang sangat sedikit, dia benar-benar memiliki kecakapan pertempuran di rahasia keempat. Bahkan, kecakapan bertarungnya bahkan bisa mencapai tahap puncak rahasia keempat. Apa sebenarnya ini? Bagaimana bisa ada orang aneh seperti itu di dunia ini? Mengaktifkan ruang void-nya, Ling Han langsung melintas di depan Sui Yuanliang lagi. Dengan putaran tangannya, gelombang pedang Qi yang tak terbatas menyapu. Ini adalah 9 pedang penghancur surga, teknik tingkat Raja Surgawi. Sui Yuanliang buru-buru bergerak untuk memblokir serangan ini. Dia memiliki keunggulan di tingkat kultivasi, sehingga dia dapat dengan mudah memblokir serangan Ling Han. Namun, dia tidak santai sedikit pun. Tidak hanya kecakapan pertempuran Ling Han yang menantang surga, tetapi bahkan fisiknya benar-benar menantang surga. Meskipun dia dikirim terbang berkali-kali, dia tidak bisa terluka apapun yang terjadi. Dia terus menyerang balik dan menyerang dengan kekuatan dan kekuatan. Ini sangat luar biasa. Meskipun kecakapan pertempuran Sui Yuanliang lebih unggul, dia secara mengejutkan adalah orang yang bertahan. Dia tidak punya pilihan selain bertahan. Ling Han terlalu cepat, dan serangannya juga terlalu ganas. Untuk setiap serangan Sui Yuanliang, Ling Han bisa menyerang 5 kali atau bahkan lebih. Sui Yuanliang jelas lebih kuat, tetapi karena ini, dia tidak punya pilihan selain bertahan. Dia tidak bisa melancarkan serangan balik. Pertahanannya kedap air, jadi dia tidak akan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Ketika keterkejutannya akhirnya mereda, yang menggantikannya adalah perasaan marah yang membara. Dia, seorang elit rahasia kelima, sebenarnya dihajar oleh junior jiwa surga yang sangat sedikit. Ledakan, Sui Yuanliang melepaskan serangan yang kuat, dengan 8 kolom api biru meletus dari tubuhnya, dan membentuk 8 trigram. Api gempa mitos gunung, dia meraung. Banyak simbol surgawi terwujud, dengan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan mistis. Namun, Ling Han tidak terpengaruh, dan dia langsung melayang menembus api saat dia melemparkan pukulan lain. Dia memiliki kekuatan sumber api, jadi selama kekuatan pertempuran lawannya tidak melebihi kekuatannya, setiap serangan elemen api akan seperti meniupkan debu ke tubuhnya. Itu akan sama sekali tidak efektif. Saat ini, dia sangat marah. Hanya ada satu pikiran yang melintas di benaknya, dan itu adalah untuk memukul Ba Asteris Ngan di depannya sampai mati. Ba Asteris Ngan ini sebenarnya ingin membunuh putranya. Ledakan, 9 kekuatan sumber langit dan bumi di dalam dirinya juga mulai mendidih. Seolah merasakan kemarahan Ling Han, mereka juga melepaskan kemarahan langit dan bumi.
Sui Yuanliang tidak bisa membantu tetapi merasa kaget dan tidak percaya. Lawannya jelas seorang pembudidaya jiwa surga. Namun aura yang dia keluarkan seperti putra dewa, putra langit dan bumi. Ini adalah aura yang tidak bisa dinodai. Ini adalah aura yang hanya bisa dipuja. Kalau tidak, dia akan menjadi musuh langit dan bumi dan mengundang bencana besar. Siapa sebenarnya orang ini? Jika lawannya adalah Raja Surgawi, maka jadilah itu. Raja Surgawi dapat mengendalikan dao surgawi, jadi tidak sulit untuk menyebut mereka putra dewa, putra surga dan bumi. Namun, seorang pembudidaya jiwa surga, lelucon macam apa ini? Semangat Juang Linghan terus membubung tanpa batas. Pada saat ini, dia sudah lupa tentang kekuatan sumber langit dan bumi, kekuatan peraturan, dan sebagainya. Dia hanya mengayunkan tinjunya, ingin melepaskan amarahnya yang tak terkendali. Bukan hanya Sui Yuanliang yang terkejut hingga pingsan. Tang Tao, Ling Jiangsui, dan Wenren Yue juga terpaku karena terkejut. Hanya saja Wenren Yue terlalu lemah, dan levelnya terlalu rendah. Jadi dia hanya tahu bahwa Ling Han sangat kuat. Namun, dia tidak mengerti implikasi menakjubkan dari kekuatan Ling Han. Sementara itu, Tang Tao dan Ling Jiangsui benar-benar terdiam. Siapa di antara mereka yang tidak tahu tentang jurang pemisah antara tingkat jiwa pembagi dan tingkat istana abadi? Selain itu, Sui Yuanliang adalah elit rahasia kelima, sehingga dia dapat dengan mudah menghancurkan bahkan elit rahasia keempat. Namun, dia sebenarnya tidak dapat mengalahkan seorang pembudidaya tingkat jiwa pembagi yang sangat sedikit. Kecakapan pertempuran Sui Yuanliang tampaknya lebih unggul, namun pada kenyataannya, dialah yang berada di belakang dan dipukul. Mereka dapat melihat ini dengan mata kepala sendiri, namun mereka masih tidak dapat memahami dan mempercayainya. Orang yang paling heran adalah Ling Jiangsui. Dia telah dibawa ke alam surgawi pada usia muda, dan dia telah menghabiskan beberapa tahun bahkan dengan ibunya, Helian Sungsui, sebelum dikirim ke Istana Suci Surgawi. Meski begitu, dia masih memiliki beberapa kenangan tentangnya. Adapun Ling Han, bagaimanapun, dia sama sekali tidak memiliki kesan. Dengan demikian, dia secara alami tidak akan berpikir bahwa pria yang tiba-tiba melompat keluar dengan amarah yang meledak-ledak untuk menyelamatkannya sebenarnya adalah ayahnya. Ekspresi Ling Jiangsui sangat aneh. Kenapa orang aneh ini membantuku? Apalagi, kenapa ekspresinya seperti anaknya dipukuli? Apakah ini benar-benar perlu? Dia bukan ayahmu kan? Wenren Yue bergumam. Karena Ling Han terlalu perkasa, dia juga mulai rileks secara bertahap. Dia mulai percaya bahwa mereka bisa keluar dari situasi berbahaya ini hidup-hidup. Karena itu, dia juga sedang ingin bercanda. Bagaimana mungkin? Ling Jiangsui menjawab. Dia menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Apa lelucon, ayahnya masih di dunia kecil, dan meskipun 10.000 tahun telah berlalu, dia mungkin baru saja berhasil membuka langit dan memasuki alam kuno. Sulit untuk mengatakan apakah dia bahkan telah mencapai tingkat sungai gunung. Bukannya dia meremehkan ayahnya. Sebaliknya, ini diputuskan oleh lingkungan Ling Han. Itu akan sia-sia terlepas dari seberapa berbakatnya dia. Budidaya secara alami tidak bisa tanpa sumber daya. Sebenarnya, kamu benar-benar memiliki beberapa kesamaan dengannya, kata Wenren Yue. Dia awalnya bercanda, tetapi setelah mengamati Ling Han lebih dekat, dia menjadi semakin penasaran. Ling Jiangsui menggelengkan kepalanya, jelas menolak untuk mempercayai ini. Jiangsui. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara dari belakangnya. Hati Ling Jiangsui bergetar, dan dia menjawab tanpa berbalik. Ibu, Wenren Yue bertepuk tangan, dan berkata, dan kamu masih mengatakan bahwa dia bukan ayahmu? Bahkan ibumu telah datang, jadi bisakah ayahmu masih jauh? Hu Niu dan wanita lainnya tiba, dan Helian Sungsui langsung bergegas ke putranya. Ling Jiangsui ingin bergerak, namun dia tiba-tiba batuk seteguk darah. Saudara muda Ling, jangan memaksakan diri, Chen Xuangshuang berkata sambil bergegas. Dengan Helian Sungsui di kiri dan dia di kanan, mereka bersama-sama membantu Ling Jiangsui berdiri. Ibu,
mengapa kamu datang?" Ling Jiangsui bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, dia merasa lebih cemas. Untuk mendapatkan pedang itu, Istana Alam Semesta Naga bersedia membunuh semua orang di jalan mereka. "Ling Ha, apa yang Anda sebut dia, Ibu?" Chen Xuangshuang berpikiran sangat sederhana, dan hanya pada saat ini dia tiba-tiba memperhatikan detail ini. Chapter 2174. Ayah. Bukankah dia kerabat jauh? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi ibunya? Setelah melihat Chen Xuangshuang, Ling Jiangsui menjadi lebih cemas, berkata, "Kakak senior, mengapa Anda tidak kembali ke sekte? Di sini terlalu berbahaya." CK. Anda sudah lupa tentang ibumu setelah mendapatkan seorang istri, setelah bertemu dengan putranya, dan dengan suaminya untuk berperang melawan musuh. Dia merasa jauh lebih baik dari sebelumnya, meskipun kecemasannya belum mereda. Paling tidak, dia sekarang dalam mood untuk memikirkan hal-hal lain juga. Dia meraih telinga putranya, dan berkata, "Bagus, kamu bahkan tidak akan peduli dengan ibumu sekarang?" Hehe. Ling Jiangsui hanya bisa tertawa bodoh. "Tepat, Anda tidak seharusnya seperti itu," kata Chen Xuangshuang setuju. "Kamu harus mengkhawatirkan ibumu dulu." "Ah, sialan, kakak yang begitu cantik, tapi aku harus menyebutnya sebagai bibi di masa depan." Dia memasang ekspresi sedih. Bermain-main dengan wanita cantik adalah kesenangan terbesarnya. Namun sebenarnya ada wanita cantik yang tidak bisa dia sebut sebagai saudara perempuan sekarang. Hal ini menyebabkan dia merasa sangat dirugikan. Ling Jiangsui juga memasang ekspresi muram. Mengapa kakak perempuan senior ini begitu bodoh? Di samping mereka, Wenren Yue mampu memahami segalanya dan ekspresi kesadaran menyebar di wajahnya. "Tunggu, siapa orang ini? Dia terlalu kuat." Chen Xuangshuang sangat berpikiran sederhana, dan dia sudah melupakan masalah beberapa saat yang lalu. Dia menunjuk Ling Han, dan ekspresinya seolah-olah dia telah melihat hantu. Seorang pembudidaya jiwa surga sebenarnya bertarung melawan elit rahasia kelima, dan dia bahkan menikmati keunggulan, dan memukul elit rahasia kelima, meskipun dia akan dikirim terbang setiap kali dia dipukul. Namun, jadi bagaimana jika dia dikirim terbang? Dia tidak akan menderita luka apapun, dan dia akan segera menyerang balik. Dia seperti dewa perang. Dia terlalu aneh. "Aku juga tidak tahu," gumam Ling Jiangsui sebagai jawaban. "Pak," Helian Sungsui dengan ringan memukul kepala putranya, menegur, "Itu ayahmu, Pu." Ling Jiangsui dan Chen Xuangshuang tergagap dan tersedak bersamaan. "Hah, ayahku?" Ling Jiangsui bertanya dengan heran. "Bukankah ayah masih mencoba membuka langit di dunia kecil? Seberapa luar biasa ayahmu? Dia tiba di alam surgawi sejak lama, dan hanya karena alam surgawi terlalu besar sehingga dia menghabiskan 10.000 tahun untuk menemukan kita," kata Helian Sungsui dengan ekspresi bangga. Dia memendam rasa hormat yang besar terhadap Ling Han. Ling Jiangsui hanya bisa meringis. Sebagai anak ajaib, dia adalah orang yang relatif bangga. Dia pernah bermimpi memasuki dunia kecil untuk membantu ayahnya membuka langit ketika dia menjadi cukup kuat. Atau mungkin dia akan meninggalkan sejumlah besar sumber daya kultivasi di alam kuno untuk ayahnya ketika dia akhirnya berhasil membuka langit, membantunya melambung ke ketinggian yang lebih tinggi. Meskipun ada aturan eksplisit di alam surgawi yang melarang orang membawa makhluk hidup kembali dari alam kuno atau dunia kecil, sekte yang kuat masih bisa menikmati sedikit pengecualian. Mereka kadang-kadang bisa membawa beberapa orang ke alam surgawi, dan tidak ada yang peduli. Tentu saja, mereka secara sah hanya bisa melakukan ini sesekali. Jika tidak, pasukan tingkat Raja Surgawi Surga ke-9 akan berkumpul untuk menyerang mereka. Terlepas dari seberapa kuat mereka, mereka tidak akan bisa lepas dari nasib kehancuran. Dalam benak Ling Jiangsui, dia baru mulai berkultivasi beberapa lusin tahun lebih lambat dari Ling Han. Namun, lingkungan tempat mereka berada benar-benar berbeda. Dia bisa menerima lebih banyak sumber daya kultivasi daripada yang Ling Han berani impikan. Dengan demikian, dia seharusnya langsung melampaui tingkat kultivasi Ling Han dan meninggalkan ayahnya jauh di belakangnya. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Tidak hanya kultivasi Ling Han yang lebih unggul darinya,
tetapi bahkan kecakapan pertempurannya sama kuat dan mendominasinya seperti surga. Dia berada di jiwa surga, namun dia bisa menyaingi elit rahasia kelima. Astaga, ini ayahku, ayahmu benar-benar kuat, Chen Xuangshuang bergumam. Dia telah diberi ketakutan oleh Ling Han sebelumnya, dan sekarang dia diberi ketakutan lagi. Rahasia kelima, batas Ling Han sebenarnya menyaingi elit rahasia kelima. Aku tahu, jawab Ling Jiangsui dengan linglung. Bahkan sekarang, dia masih tidak dapat memahami bahwa seorang pembudidaya tingkat jiwa pembagi benar-benar bisa seaneh ini. Terlebih lagi, orang yang luar biasa aneh ini sebenarnya adalah ayahnya. Tang Tao melihat ke atas, dan ada sedikit keraguan di matanya. Dia merenungkan apakah dia harus menargetkan Ling Jiangsui dan yang lainnya atau tidak. Awalnya, ini tidak akan menjadi masalah. Mereka hanya junior di tingkat pembagi jiwa dan memutuskan tingkat duniawi. Jadi sebagai elit rahasia keempat, dia bisa dengan mudah menangkap mereka dengan satu gelombang tangannya. Sekarang, bagaimanapun, dia mengkhawatirkan Ling Han. Bisakah Sui Yuanliang mengalahkan Ling Han? Ini tidak mungkin. Bahkan jika Ling Han tidak dapat menekan Sui Yuanliang, jika dia ingin pergi, siapa yang bisa menghentikannya? Selain itu, begitu Ling Han pergi, berita tentang mereka yang memburu murid-murid Istana Suci Surgawi pasti akan tersebar. Ketika Raja Surgawi marah, bahkan langit dan bumi akan berubah warna. Saat ini, mereka menghadapi Raja Surgawi Surga ke-8. Istana Alam Semesta Naga pasti sudah selesai. Karena itu, mengapa dia masih tinggal di Istana Alam Semesta Naga? Meskipun dia adalah pemimpin istana kedua, pada kenyataannya, hubungannya dengan Sui Yuanliang hanyalah kemitraan dan pemanfaatan bersama. Bagaimana dia bisa mati untuk Sui Yuanliang? Dengan pemikiran ini, dia segera membuat keputusan. Dia langsung berbalik untuk pergi, sebebas dan sesantai mungkin. Bao Tao, Sui Yuanliang meraung marah. Namun, Tang Tao tidak banyak berhenti, langsung menghilang ke dalam hutan lebat dan menghilang tanpa jejak. Dia hanya tahu bahwa Sui Yuanliang memandang Cold Moonlight Sun Sword dengan sangat penting. Namun, untuk penggunaan eksplisitnya, Sui Yuanliang tidak mengungkapkan sedikit pun informasi. Namun, dia masih ingin dia bertarung dengan hidupnya. Apa lelucon? Sementara itu, Ling Jiangsui, Chen Xuangshuang, dan Wenren Yue menjadi mati rasa di kepala ketika mereka melihat ini. Mereka tahu bahwa Tang Tao telah melarikan diri karena Ling Han. Itu adalah elit rahasia keempat. Di tempat lain, Wenren Tang gemetar ketakutan. Dia menemukan bahwa dia telah mengendarai koatail yang salah. Surga, Ling Jiangsui bukan hanya murid dari kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-8, tetapi dia lebih dari itu adalah putra dari orang yang sangat kuat itu. Dan untuk berpikir bahwa Wenren Tang benar-benar telah menjual Ling Jiangsui, mungkinkah dia masih hidup? Wenren Tang ambruk ke tanah, dan dia merasakan ambisinya untuk kekuasaan perlahan-lahan terkuras darinya. Saat ini, dia hanya ingin menjalani kehidupan yang tenang dan damai. Segera setelah Tang Tao pergi, banyak anggota Istana Naga Semesta lainnya bergegas. Pemimpin istana, Tuan Muda ke-19 dibunuh oleh orang ini. Penatua Cheng Qing juga terbunuh. Pemimpin istana ketiga juga terbunuh. Mereka melaporkan berita ini satu persatu, semuanya memberatkan Ling Han. Sui Yuanliang juga marah setelah mendengar ini. Aku bahkan belum membunuh putramu, namun kamu sudah membunuh putraku dan pemimpin istana ketiga, dan Anda bertindak seolah-olah Anda adalah korbannya, Brat. Aku akan menghancurkanmu. Dia melolong. Dengan lambaian tangan kanannya, dia mengambil selembar kertas yang rusak. Ini adalah selembar kertas yang terbakar, dan hanya tersisa kurang dari setengahnya. Namun, begitu muncul, itu terpancar dengan kekuatan luar biasa yang bisa menekan langit. Itu seperti dekrit tingkat Raja Surgawi yang bisa memerintah surga. Tekan dia, Sui Yuanliang meraung, ekspresi keengganan di wajahnya. Dia telah memperoleh dekrit ini karena keberuntungan, dan itu lebih merupakan dekrit yang rusak. Setelah digunakan, kemungkinan besar tidak dapat digunakan lagi. Namun,
Jika dia tidak membunuh Ling Han, tidak mungkin baginya untuk merahasiakan tindakannya memburu murid-murid Istana Suci Surgawi. Pada saat itu, ketika Istana Alam Semesta Naga dihancurkan, dia juga akan dibunuh. Jadi, apa gunanya harta ini? Terlepas dari seberapa kuatnya itu, bagaimanapun, dia sudah mati untuk mendapatkan pedang matahari cahaya bulan dingin. Sementara itu, Ling Han telah mencapai penghalang utama. Di bawah pengaruh amarahnya, dia telah melupakan segalanya dan hanya memikirkan pertempuran. Keadaan ini telah memungkinkannya untuk secara bertahap mengolah teknik tinju. Ini tidak bisa dianggap sebagai teknik rahasia semata, karena itu hanya bentuk kemauan dan aura. Terlepas dari rintangan apa yang ada di depan, dia akan melenyapkan semuanya dengan tinjunya. Namun, Ling Han memiliki perasaan yang mengganggu bahwa dia masih kehilangan sesuatu yang akan melepaskan kekuatan sebenarnya dari teknik tinju ini. Hanya ketika selembar kertas yang rusak muncul, hawa dingin tiba-tiba mengalir di punggungnya, menyebabkan dia tiba-tiba menyadari. Dia kehilangan tekanan hidup dan mati yang mengancam. Fisiknya terlalu kuat. Ini adalah hal yang baik, tetapi karena dia tidak perlu khawatir tentang hidup dan mati, itu berarti dia tidak bisa menghargai tekanan dan intensitas pertempuran. Ketika perasaan ini akhirnya muncul, dia langsung mencapai pencerahan. Ledakan, dia melemparkan pukulan, menyebabkan api yang ganas mengepul di udara. Chapter 2175. Pengkhianatan keputusan. Peng. Sementara itu, Sui Yuanliang masih mengaktifkan kertas yang rusak itu. Potongan kertas yang rusak ini terlalu tinggi levelnya, jadi sangat penting baginya untuk sangat berhati-hati. Kalau tidak, dia bahkan mungkin menekan dirinya sendiri. Namun, pukulan Ling Han membawa serta tekad yang tak terkalahkan. Pukulan ini terlalu menakutkan, dan dia merasa seolah-olah tidak mungkin untuk diblokir dan dihindari. Detik berikutnya, pukulan itu mendarat, mengenai perut bagian bawahnya, dan menyebabkan dia langsung meringkuk kesakitan. Dia merasa seolah-olah akan memuntahkan semua organ internalnya, dan aktivasi teknik rahasianya segera dihentikan. Dia benar-benar terkejut. Kenyataannya, kekuatan pukulan ini sama sekali tidak sekuat itu. Namun, tekad yang tertanam di dalamnya terlalu kuat, sedemikian rupa sehingga secara mengejutkan mampu menekan akal sehatnya. Dia tidak dapat mengumpulkan pemikiran tentang perlawanan. Jika bukan karena keinginannya yang kuat untuk hidup, memungkinkan dia untuk secara paksa mengaktifkan penghalang pertahanan, dia mungkin akan terbunuh oleh pukulan itu. Dia hanya seorang pembudidaya tingkat jiwa pembagi yang sangat sedikit, jadi mengapa dia memiliki tekad yang begitu kuat? Seolah-olah dia mewakili surga. Sui Yuanliang secara alami tidak tahu bahwa Ling Han memiliki 9 kekuatan sumber langit dan bumi, yang semuanya telah digunakan dalam pukulan ini. Itu adalah kekuatan sumber langit dan bumi. Ini adalah hal-hal di tingkat Raja Surgawi, sehingga mereka secara alami dapat menekan orang-orang di tingkat Istana Abadi. Ling Han tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Melepaskan pukulan ini membuatnya mengalami rasa kepuasan yang luar biasa. Ini adalah teknik tinju yang dia ciptakan, dan juga dao yang paling cocok untuknya. Meskipun kekuatan teknik tinju ini tidak terlalu hebat saat ini, bagaimanapun juga, itu adalah teknik yang belum disempurnakan. Selain itu, tingkat kultivasinya juga terlalu rendah, sehingga masih ada banyak ruang untuk penyempurnaan dan peningkatan. Memang, kekuatan teknik tinju ini lebih rendah daripada bentrokan besar kekuatan sumber, tapi keuntungannya adalah bisa dengan mudah dikendalikan. Ini tidak seperti bentrokan besar kekuatan sumber, yang hanya bisa dilepaskan oleh Ling Han. Namun, setelah melepaskannya, itu akan benar-benar terlepas dari kendalinya. Kekuatan tak terkendali sangat berbahaya, bahkan bagi pemiliknya. Hanya dao milikku yang bisa menjadi teknik tinju paling kuat. Aku akan menyebutnya tinju kemarahan. Dengan raungan, Ling Han melepaskan pukulan tak berujung, yang semuanya dilepaskan melalui Fist of Fury. Mereka bisa menyerang pikiran seseorang, menghukum tubuh seseorang, dan menghancurkan semua materi. Pada saat ini, dia mencapai pencerahan. Ketika teknik tinju ini disempurnakan,
kekuatannya pasti tidak akan lebih lemah dari benturan besar kekuatan sumber. Selain itu, begitu dia mencapai tingkat Raja Surgawi, bentrokan besar kekuatan sumber akan dibatasi oleh kekuatan-kekuatan sumber langit dan bumi. Namun, Fist of Fury akan berbeda. Mereka hanya akan dibatasi oleh tingkat kultivasinya. Semakin kuat dia, semakin kuat Fist of Fury. Mati, dia mengayunkan tinjunya, dan karena kekuatan mentahnya telah mencapai Ascending Origin Tier, tinjunya mampu meninju dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan Sui Yuanliang tidak dapat memblokir mereka tepat waktu. Dia merasa seolah-olah penglihatannya ditenggelamkan oleh tinju terbang. Peng, peng, peng. Tinju kemarahan Ling Han hancur seperti hujan, memaksa Sui Yuanliang untuk mundur berkali-kali. Darah Sui Yuanliang bergejolak, dan dia merasa sesengsara dan sesedih mungkin. Dia berada di samping dirinya sendiri karena terkejut. Ling Han jelas hanya memiliki kecakapan pertempuran pada tahap puncak rahasia keempat, namun dia tiba-tiba melonjak ke ketinggian baru, dengan kecakapan pertempurannya mencapai rahasia kelima. Ling Han sekarang benar-benar memiliki kemampuan untuk mengancam hidupnya. Apakah bocah ini memakai narkoba? Tidak, tidak, tidak. Dia sudah menggunakan narkoba selama ini. Kalau tidak, bagaimana seorang kultivator jiwa surga yang sangat sedikit dapat menyaingi elit rahasia kelima? Hanya saja dia terlalu dibius sekarang, sedemikian rupa sehingga bahkan elit rahasia kelima seperti Sui Yuanliang menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Kamu berani memburu anakku, kamu mencari kematian. Tidak hanya kemarahan Ling Han yang tidak mereda, tetapi juga menjadi lebih intens. Ling Han selalu merasa sedikit menyesal pada Ling Jiangshui. Ia merasa belum bisa mendampingi dan membesarkan anaknya, menjadikannya seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Tepat ketika dia akan menemukan putranya untuk menebus ini, dia menemukan bahwa seseorang sebenarnya mencoba membunuh yang terakhir. Apalagi mereka hampir berhasil. Bagaimana mungkin Ling Han tidak marah? Aku akan membunuhmu. Ba asteris ngan. Dia meraung marah. Sui Yuanliang merasa sangat sedih. Putramu hanya terluka parah dan diracuni, tapi bagaimana denganku? Anakku benar-benar terbunuh, kepada siapa saya bisa mengadu? Namun, Ling Han terlalu kuat, cukup kuat untuk membuatnya menggigil ketakutan. Dengan demikian, semangat juangnya secara alami surut seperti air pasang. Teman, karena putramu tidak dalam bahaya, mengapa kita tidak berjabat tangan dan berdamai? Saya bersedia memberi Anda kompensasi. Ketika Sui Yuanliang mengatakan ini, ada sensasi terbakar di wajahnya. Dia ingin menggali lubang untuk dirinya sendiri. Ini terlalu memalukan, harta karunnya telah dicuri, dan putranya telah dibunuh. Namun dia secara aktif meminta perdamaian. Selain itu, dia bahkan menawarkan untuk mengkompensasi lawannya. Ini tak terduga, tidak dibutuhkan, Ling Han berkata dengan suara dingin, menolak tawarannya. Orang ini ingin membunuh putranya. Jadi bisakah dia membiarkan ini meluncur dengan kompensasi belaka? Jika Sui Yuanliang benar-benar ingin memberi kompensasi padanya, dia bisa mengimbangi hidupnya yang tidak berharga. Teman, jangan berlebihan. Jika tidak, satu-satunya hasil adalah situasi kalah-kalah. Bahkan, itu mungkin menyebabkan kematian bersama. Sui Yuanliang melolong. Hanya kamu yang akan mati, Ling Han berkata. Tinjunya tidak melambat sedikit pun. Sui Yuanliang meraung marah, namun dia dipukul berkali-kali, yang menyebabkan dagingnya patah dan terbelah. Auranya juga turun secara signifikan. Ekspresi tegas melintas di matanya. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin benar-benar akan dipukul sampai mati oleh Ling Han. Betapa menjijikkan, dia jelas memiliki dekrit yang kuat, yang bisa menekan elit tingkat Istana Abadi setelah diaktifkan. Namun, di bawah serangan marah dan tak henti-hentinya Ling Han, dia tidak dapat menemukan waktu untuk melepaskan kartu truf ini. Baiklah, karena kamu memaksaku, aku akan membiarkanmu merasakan buah jahat dari keputusanmu. Sui Yuanliang akhirnya memutuskan untuk keluar semua. Tubuhnya bergetar hebat, melepaskan bola-bola udara hitam yang tampak sangat menyeramkan. Ling Han sudah dipenuhi dengan niat membunuh, dan pemandangan ini hanya membuatnya semakin marah.
Kamu benar-benar membelot ke kekuatan kegelapan? Kamu benar-benar pantas mati. Aura jahat ini tidak lain adalah karakteristik unik dari sistem kultivasi lainnya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh langit maupun bumi. Bocah naif, apa yang kamu mengerti? Sui Yuanliang mencibir. Yang menang itu benar, dan yang kalah salah. Dunia ini ditakdirkan untuk ditaklukkan, dan hanya dewa yang dihormati yang bisa tetap abadi. Selain itu, para dewa akan memberi kita keabadian sejati. Langit dan bumi ini memiliki kesengsaraan abadi. Tetapi jika para dewa mendapatkan kendali, mereka akan menghapus kesengsaraan abadi ini. Pada saat itu, semua orang dapat menikmati keabadian. Kamu bodoh-bodoh. Dao surgawi adalah pembunuh sejati. Dia berbicara dengan keyakinan dan kebenaran, dan jelas bahwa kepercayaan ini sudah tertanam kuat di benaknya. Dia telah sepenuhnya dicuci otak oleh kekuatan kegelapan. Kalau begitu aku akan membunuhmu atas nama langit dan bumi ini, Ling Han berkata dengan punuk. Di hadapan putranya, hal-hal ini tidak terlalu penting. Apa bedanya jika pria itu mempraktikkan sistem kultivasi kegelapan atau yang lainnya? Karena dia berani memburu putranya, Ling Han akan membunuhnya bagaimanapun caranya. Dalam kemarahan yang kacau, Ling Han melepaskan kekuatan pertempurannya yang penuh. Namun, setelah melepaskan kekuatan kegelapan, Sui Yuanliang juga menjadi jauh lebih kuat. Ini meskipun dia sekarang dibenci oleh langit dan bumi, yang berarti bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan peraturan. Namun, ini tidak melemahkan kekuatan pertempurannya sedikitpun. Ini tercermin dari kemampuan pemulihannya yang menakjubkan, dan seolah-olah dia memiliki fisik yang tidak bisa dihancurkan. Dia langsung mendapatkan kembali pijakan yang sama dengan Ling Han. Hahaha, aku akan mengirimmu ke jalanmu, Sui Yuanliang berkata sambil tertawa. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam, dan dia mulai mengaktifkan dekrit tingkat Raja Surgawi di tangannya. Meskipun rusak, itu masih cukup kuat untuk membunuh elit tingkat Istana Abadi. Ling Han hanya memiliki kekuatan pertempuran di rahasia keempat hingga rahasia kelima, jadi dia secara alami tidak dapat menyaingi kekuatan keputusan ini. Weng, potongan kertas yang rusak menyala, melepaskan aura yang menghancurkan. Ini adalah kekuatan hebat dari Raja Surgawi. Bocah, mati, Sui Yuanliang mengguncang dekrit, dan dia baru saja akan melepaskan kekuatan Raja Surgawi untuk menghancurkan Ling Han menjadi berkeping-keping. Suara mendesing, sinar cahaya keluar dari dekrit, namun tepat setelah melonjak, itu membuat belokan yang tak terduga, dan menebas kembali ke arah Sui Yuanliang. Apa? Sui Yuanliang terbatuk seteguk darah karena terkejut. Mengapa dekrit berbalik untuk menyerangnya? Sinar cahaya melintas, menyebabkan Sui Yuanliang langsung menghentikan semua gerakannya. Dia hanya bisa menatap Ling Han dengan linglung, dan masih ada ekspresi tidak percaya yang membeku di wajahnya. Mengapa dekrit tingkat Raja Surgawi tiba-tiba mengkhianatinya? Chapter 2176. Nona Wenren. Ling Han bingung pada awalnya, tetapi dia dengan cepat menyadarinya. Setelah melepaskan kekuatan kegelapan, Sui Yuanliang telah menjadi musuh langit dan bumi ini. Sementara itu, kekuatan tingkat Raja Surgawi telah mewakili langit dan bumi ini. Jadi setelah diaktifkan, siapa yang akan diserangnya? Dengan kata lain, Sui Yuanliang telah mencari kematian. Kamu telah menimbulkan nasib ini pada dirimu sendiri, Ling Han berkata dengan menggelengkan kepalanya. Dia tidak membayangkan bahwa Sui Yuanliang benar-benar akan mati dengan tangannya sendiri. Bahkan dia merasa sedikit tidak puas dengan kesimpulan ini. Dia menyerang tanpa ampun, membunuh semua murid yang tersisa dari Istana Alam Semesta Naga. Ayah, Ling Jiangsui menelepon. Dia sedikit bingung ketika dia menatap ayahnya, dan imajinasinya yang penuh warna tentang Ling Han secara alami hancur menjadi abu. Saat ini, dia harus menerima ayah yang perkasa dan berkuasa ini. Ling Han berlari mendekat, menarik putranya ke dalam pelukan erat. Ling Jiangsui sedikit bingung. Dia belum pernah dipeluk oleh seorang pria sebelumnya, terutama pria yang baru saja ditemuinya. Namun, setelah beberapa saat,
dia segera merasakan emosi yang mendalam dari pelukan Ling Han. Air mata tanpa sadar menggenang di matanya. "Ayah," dia menelepon lagi. Suaranya dipenuhi dengan emosi dan kekaguman. Sejak dia bisa mengingat banyak hal, dia belum pernah bertemu Ling Han. Kesan satu-satunya tentang Ling Han diciptakan melalui deskripsi yang diberikan oleh Helian Sungsui. Dia pernah menggerutu, dia pernah bingung, dan dia pernah merasa sedih. Namun, setelah mulai berkultivasi, dia telah mengubur semua emosi ini jauh di dalam hatinya. Pada saat ini, perasaan kasih sayang keluarga akhirnya meletus tanpa menahan diri. Ling Han dengan ringan menepuk punggung Ling Jiangsui. Pada saat yang sama, dia menyalurkan kekuatan sumber kayu, membantu putranya mengeluarkan racun dari tubuhnya. Ini tentu saja tugas yang mudah. Ling Jiangsui hanya terluka oleh seorang pembudidaya tingkat jiwa pembagi, jadi lukanya secara alami tidak akan menimbulkan banyak tantangan bagi Ling Han. Selain itu, Ling Han dapat memanfaatkan kekuatan sumber langit dan bumi. Jadi tidak lama kemudian dia mengeluarkan semua racun dari tubuh putranya dan menyembuhkan semua lukanya. Bagaimanapun, Ling Jiangsui telah menderita luka parah, jadi dia tidak akan bisa pulih sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu. "Ayo pergi ke tempatku dulu," kata Wenren Yue, menyela pada saat yang tepat. Sarannya secara alami memenangkan persetujuan semua orang. Mereka semua kembali ke klan Wenren. Adapun Wenren Tang, tidak ada yang memperhatikannya. Mereka bahkan tidak meliriknya sama sekali. Bagaimana mungkin Ling Han, Permaisuri, dan yang lainnya memperhatikan orang yang sangat sedikit itu? Sementara itu, Wenren Yue merasa di bawahnya untuk menangani hal-hal seperti itu. Dia telah membuat langkah yang benar dan mengambil taruhan yang tepat, dan ini memungkinkan dia untuk langsung membalikkan keadaan. Setelah tiba di klan Wenren, Wenren Yue mengatur tempat tinggal mereka. Sementara itu, para murid Istana Alam Semesta Naga semuanya ditangkap oleh Ling Han. Dengan dia menggunakan akal surgawi untuk mengamati lingkungan, orang-orang ini secara alami tidak dapat melarikan diri. Mereka yang pantas mati dibunuh, dan mereka yang pantas dihukum kultivasinya lumpuh. Ling Han bukan orang yang haus darah. Dia mengerti bagaimana harus bertindak dengan alasan. Dengan dukungan mereka, Wenren Chuang secara alami mewarisi posisi pemimpin klan tanpa masalah. Faktanya, Ling Han bahkan memberinya beberapa pil alkimia, membantunya langsung mencapai tingkat kejadian. Namun, ini juga datang dengan efek samping. Artinya, Wenren Chuang sekarang kehilangan kesempatan untuk berkembang. Dia hanya bisa tinggal di Genesis Tier selamanya. Namun, bagi Wenren Chuang, ini sudah cukup baik. Ini karena dengan bakat kultivasinya, hampir tidak mungkin baginya untuk mencapai Genesis Tier sejak awal. Wenren Yue sangat cerdas, dan dia segera menyelenggarakan upacara pewarisan untuk adik laki-lakinya. Pada saat yang sama, dia mengundang Ling Han dan yang lainnya untuk menghadiri upacara ini. Dia percaya bahwa setelah melakukan ini, pasukan terdekat kemungkinan besar tidak akan berani menargetkan klan Wenren di masa depan. Karena dia takut dengan Istana Empat Laut, Ling Han menyamar. Kalau tidak, ketika dia tiba di Istana Suci Surgawi, mungkin orang-orang dari Istana Empat Laut sudah menunggunya di sana. "Hah, di mana Wenren Yue?" Upacara akan segera dimulai, namun Wenren Yue secara mengejutkan belum tiba. Ling Jiangsui tidak bisa tidak menganggap ini aneh. Senyum misterius menyebar di wajah Wenren Chuang, dan dia berkata, "Saudara Jiangsui, Anda akan segera mengetahuinya." "Betapa misteriusnya? Apa yang sedang kamu mainkan?" Ling Jiangsui bergumam. Dia telah memulihkan diri di Menara Hitam selama beberapa hari terakhir, yang setara dengan ribuan tahun di Menara Hitam. Dengan demikian, dia secara alami sudah pulih sepenuhnya. Dia telah memutuskan langit dan bumi ketika maju ke tingkat duniawi yang memutuskan. Namun dia juga terhenti setelah mencapai Severance keempat. Dengan jumlah sumber daya budidaya Ling Han yang melimpah, dia sekarang memiliki harapan untuk mencapai pesangon kelima. Pada saat ini, seorang wanita cantik berjalan mendekat dan berhenti di belakang Ling Jiangsui.
Ling Jiangsui tidak memperhatikan pada awalnya, namun wanita itu secara mengejutkan tidak pergi setelah berhenti di belakangnya. Dia menemukan ini sangat aneh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik, dan bertanya, "Nona, mengapa kamu berdiri di belakangku?" Wanita itu menggenggam tangannya di belakang punggungnya sambil tersenyum, dan berkata, "Saudara Jiangsui, apakah ini sikap Anda terhadap seseorang yang berbagi kesulitan dengan Anda?" Hah, suara ini sangat familiar. Ling Jiangsui sedikit bingung saat dia menatapnya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berseru, "Kakak Wenren Yue." "Ini Wenren Yue, bukan Wenren Yue," kata wanita itu sambil tersenyum. "Dulu, kakakku terlalu muda, dan tidak bisa menangani masalah klan. Jadi para tetua di klan menyamarkanku sebagai laki-laki sehingga aku bisa mendukung harapan cabang utama klan. Setelah sekian lama, saya hampir lupa bahwa saya juga seorang wanita." Ling Jiangsui tidak bisa menahan rasa hormat. Demi saudara laki-laki dan klannya, wanita ini telah melakukan pengorbanan yang begitu besar. Dia pantas mendapatkan rasa hormatnya. "Nona Wenren, saya terkesan," katanya dengan tulus. Wenren Yue tersenyum, dan berkata, "Panggil aku dengan namaku." "Aku juga bisa memanggilmu dengan namamu kan?" "Memang," jawab Ling Jiangsui. Dia tidak terlalu memikirkan hal ini. Tidak jauh dari situ, Ling Han dan Helian Sungsui jauh lebih memahami percakapan ini. "Gadis ini memiliki perasaan terhadap Jiangsui," kata Helian Sungsui dengan ekspresi sedikit bangga. Putranya diterima dengan baik oleh para wanita, jadi dia secara alami juga sangat gembira. Tapi bukankah Jiangsui menyukai Suang Shuang? Sekarang orang lain tiba-tiba muncul, apakah itu akan menimbulkan masalah? Zhu Xuaner bertanya. Mereka semua telah mendengar Ling Han berbicara tentang bagaimana Ling Jiangsui jungkir balik untuk Chen Suang Shuang. Ling Han merenung sejenak sebelum tersenyum berkata, "Tidak masalah. Biarkan mereka berdua tumbuh lebih dekat, dan ini juga akan merangsang gadis itu. Dia selalu sangat bodoh, jadi bukankah dia menunda generasi keempat dari klan Ling?" Namun, permaisuri, Li Xichan, dan yang lainnya tidak berpikir bahwa Chen Suang Shuang yang bebal akan memahami situasinya. Lagi pula, bukankah cucu Raja Surgawi Jiu Hua juga mengejar Ling Jiangsui sebelumnya? Mengapa gadis itu tidak menunjukkan tanda-tanda kecemburuan? Mungkin dia tidak cukup terstimulasi. Ling Han merenungkan ini. Namun, dia tidak ingin mengekspos ini secara terus terang. Sebaliknya, dia ingin Chen Suang Shuang menemukan ini sendiri. Setelah Wenren Chuang menjadi pemimpin klan, banyak orang datang untuk mengucapkan selamat. Mereka semua mendengar bahwa Istana Alam Semesta Naga telah dihancurkan, dan mereka secara alami menghubungkan ini dengan para elit dari Istana Suci Surgawi. Dengan demikian, mereka secara alami tidak berani meremehkan klan Wenren. Ini memungkinkan klan Wenren merasa sangat bangga dari atas ke bawah. Pemimpin klan baru mereka baru saja naik posisi ini. Dan sudah ada begitu banyak klan kuat yang datang untuk memberi selamat kepada mereka. Di masa depan, perkembangan mereka secara alami juga akan lancar. Kemakmuran sudah diambang pintu. Setelah berurusan dengan semua masalah lainnya, Ling Han melambaikan tangannya dan berangkat dengan semua orang ke Istana Surgawi Sein. Wenren Yue secara alami berangkat bersama mereka juga. Dia telah membuat janji dengan Ling Jiangsui. Jadi dia juga akan bergabung dengan Istana Suci Surgawi, dan menjadi murid eksternal. "Ayah, ini pedang cahaya bulan dingin matahari," kata Ling Jiangsui sambil mengambil pedang, menyerahkannya kepada Ling Han. Ling Han menerimanya, dan memegang gagang pedang di tangan kanannya. Sementara itu, dia menggunakan tangan kirinya untuk mengelus bilah pedangnya dengan ringan. Dia sedikit penasaran. Ini adalah pedang yang Sui Yuanliang ingin dapatkan, bahkan jika itu berarti menyinggung Istana Surgawi Sein. Hanya apa yang begitu istimewa tentang itu? Weng, tangannya mengelus bilahnya, menyebabkannya bergetar ringan. Seolah-olah pedang itu bergumam. "Pedang ini luar biasa. Namun, mungkin hanya Sui Yuanliang yang tahu sejarahnya," kata Ling Han. Dia mengambil alat dewa tata ruang Sui Yuanliang, berkata, "Mari kita lihat barang-barangnya. Mungkin kita bisa menemukan beberapa informasi."
Chapter 2177. Besar membalikkan yin dan yang. Ling Han memasuki menara hitam, di mana waktu mengalir 100.000 kali lebih cepat daripada di dunia luar. Hanya dalam beberapa jam waktu nyata di dunia luar, dia sudah memeriksa semua informasi yang ditinggalkan oleh Sui Yuanliang. Karena Sui Yuanliang tidak mengantisipasi menghadapi bahaya apapun, dia memang meninggalkan banyak petunjuk di alat dewa tata ruangnya. Raja Surgawi pembalik hebat, pedang yin dan yang pembalik hebat, teknik surgawi pembalik hebat. Ling Han bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah memahami semua pengetahuan Sui Yuanliang. Ternyata, ini sebenarnya adalah alat surgawi Sudo bintang 7 dan pedang sekunder untuk pedang yin dan yang pembalikan besar. Ling Han menjelaskan kepada kekasih dan putranya. Namun, menjadi alat surgawi semu bintang 7 bukanlah hal yang paling mengesankan tentang pedang ini. Sebagai gantinya, seseorang dapat menggunakan pedang ini untuk menemukan pedang yin dan yang pembalikan besar. Selain itu, pedang yin dan yang pembalik agung adalah alat surgawi, dan bahkan teknik pembalikan besar yin dan yang teknik budidaya Raja Langit pembalik agung disegel di dalam pedang ini. Keberadaan seperti apa Raja Surgawi pembalik agung? Tanya Permaisuri. Keduanya mungkin adalah Raja Surgawi, tetapi bagaimana mungkin Raja Surgawi surga kelima dibandingkan dengan Raja Surgawi surga ke-9? Standar mereka sangat tinggi sekarang, sehingga mereka yang berada di bawah langit kelima, langit ke-6, atau bahkan surga ke-7 tidak akan dipandang sangat tinggi oleh mereka. Hanya mereka yang berada di surga ke-8 atau surga ke-9 yang bisa dianggap aneh. Ling Han berhenti sejenak sebelum berkata, aku mungkin harus mulai dari awal. The Great Reversing Celestial King adalah seseorang dengan banyak cerita. Jika seseorang ingin menjadi Raja Surgawi, mereka pasti harus memiliki bakat yang luar biasa. Bagaimanapun, bahkan Raja tingkat tidak dapat menjadi Raja Surgawi. Namun, selalu ada pengecualian di dunia ini. Selama tahun-tahun sebelumnya, Raja Surgawi pembalikan agung hanya memiliki bakat biasa, dan tidak ada yang percaya bahwa dia dapat mencapai tingkat duniawi yang memutuskan. Namun, meskipun dia tersandung dan berjuang, dia masih berhasil naik ke tingkat duniawi yang memutuskan. Setelah itu, tidak ada yang percaya bahwa dia bisa mencapai pesangon kelima. Namun setelah mendapatkan harta langka, dia bisa menyelesaikan prestasi ini. Singkatnya, dia berjuang melalui setiap tingkat kultivasi, tetapi dia selalu dapat menemukan keberuntungan besar, memungkinkan dia untuk mencapai kesempurnaan di setiap tingkat kultivasi. Orang-orang dari generasi yang sama dengan dia jauh lebih unggul dalam tingkat kultivasi, atau mereka mati setelah gagal melawan kesengsaraan abadi mereka. Namun, dia selalu bisa menerobos ketika kesengsaraan abadi mulai mengancam hidupnya. Menariknya, jalannya yang bergelombang tidak menghentikannya untuk menjadi Raja Surgawi. Selain itu, ia menjadi Raja Surgawi surga ke-9. Pada awalnya, Raja Surgawi pembalik agung tidak menonjol di antara Raja Surgawi. Namun, setelah menciptakan teknik budidaya pembalikan besar, dia datang dari belakang untuk melampaui semua yang lain, menjadi penguasa langit dan bumi pada generasi itu. Tetapi, ekspresi Ling Han tiba-tiba menjadi aneh. Tapi apa? Yang lain semua bertanya dengan rasa ingin tahu. Tapi, Raja Surgawi pembalik agung akhirnya menjadi seorang wanita. Ling Han mengungkapkan, apa maksudmu? Yang lain bertanya dengan bingung. Raja Surgawi pembalik agung awalnya adalah seorang pria, namun dia selalu percaya bahwa dia seharusnya seorang wanita. Namun, meskipun surgawi dapat mengubah tubuh mereka tidak dapat benar-benar membalikkan yin dan yang. Namun, teknik celestial pembalikan hebat yang dia ciptakan dapat membalikkan yin dan yang, pada akhirnya memungkinkan dia menjadi seorang wanita. Dia menjadi wanita sejati, kata Ling Han dengan suara santai. Semua orang tercengang. Sesuatu seperti ini mungkin, pedang yin dan yang pembalik besar juga memiliki kemampuan ini. Bagi mereka yang terkena pedang ini, pria akan menjadi wanita, dan wanita akan menjadi pria. Namun, karena mereka belum benar-benar berlatih teknik budidaya yin dan yang pembalikan besar,
Transformasi ini hanya akan berlangsung untuk waktu yang terbatas, kata Ling Han. Menyenangkan, Hu Niu berkata sambil bertepuk tangan. Niu menginginkan pedang ini. Setelah mendengar cerita ini, jelaslah bahwa Raja Surgawi Pembalik Agung benar-benar orang yang sangat menarik. Ling Han melemparkan Cold Moonlight Sun Sword kepada putranya, berkata, karena kamu mendapatkan pedang ini, terserah kamu apakah kamu mendapatkan teknik budidaya Raja Surgawi Pembalikan Besar dan pedang surgawi atau tidak. Ling Jiangsui menerima pedang itu, dan meletakkannya di alat dewa tata ruangnya dengan anggukan, berkata, aku akan memutuskan kapan aku punya kesempatan. Menggunakan portal transference, mereka kemudian berangkat ke Istana Surgawi Sein. Setelah tiba di Desa Bunga Merah, Ling Han menarik semua kekasihnya ke Menara Hitam. Dia akan menjadi siswa untuk mempelajari teknik yang ada di mana-mana, dan tujuannya sangat jelas. Jadi, lebih baik bagi kekasihnya untuk berkultivasi di Menara Hitam. Karena itu, hanya 4 orang yang tersisa ketika mereka tiba di depan Istana Suci Surgawi Ling Han, Ling Jiangsui, Chen Xuangshuang, dan Wenren Yue. Dari kaki gunung ke atas, semuanya milik Istana Surgawi Sein. Orang luar dilarang keras masuk, dan ada formasi raksasa yang menyelimuti seluruh sekte. Dari luar, orang hanya bisa melihat pegunungan kabur yang tersembunyi di antara awan dan kabut. Tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Jika seseorang memiliki token Istana Surgawi Sein, mereka dapat mengabaikan formasi ini dan langsung terbang ke dalam. Jika seseorang mencoba menerobos masuk dengan paksa tanpa tanda, mereka akan segera dihancurkan oleh kekuatan formasi. Tentu saja, ini kecuali seseorang sekuat Raja Surgawi. Jadi, jika orang luar ingin memasuki Istana Suci Surgawi, mereka harus melewati gerbang besar di kaki gunung. Ada orang-orang yang berjaga di sini, dan hanya mereka yang diberi izin yang bisa masuk. Awalnya, Chen Xuangshuang dan Ling Jiangsui bisa masuk tanpa masalah. Namun, karena ada 2 orang luar di Ling Han dan Wenren Yue, mereka tidak memasuki sekte secara langsung. Sebaliknya, mereka pergi ke gerbang besar bersama-sama. Hormat kami kepada kakak senior Chen dan kakak senior Ling. Keempat murid yang menjaga gerbang membungkuk dan berbicara sebagai salam ketika mereka melihat Chen Xuangshuang dan Ling Jiangsui. Mereka berempat berada di Severing Mundane Tier. Namun, mereka hanya di First Severance. Selain itu, mereka semua jauh lebih tua dari Chen Xuangshuang dan Ling Jiangsui. Mereka telah mencapai tingkat duniawi yang memutuskan sebelumnya, tetapi karena mereka tidak berbakat, mereka masih tidak dapat mengambil langkah berikutnya. Dengan demikian, mereka hanya bisa tetap menjadi murid luar yang menjaga gerbang. Ketika mereka melihat murid inti seperti Chen Xuangshuang dan Ling Jiangsui, mereka secara alami harus memberi hormat. Yang penting dalam sekte bukanlah usia. Sebaliknya, itu adalah kekuatan dan bakat. Ling Jiangsui mengangguk sebagai tanda terima. Dia kemudian menunjuk Ling Han dan Wenren Yue, dan berkata, keduanya adalah bakat potensial yang ditemukan kakak senior Chen dan saya selama petualangan kami. Kami secara khusus membawa mereka kembali untuk memperkenalkan sekte tersebut, jadi bantu mereka untuk mendaftar. Dimengerti, kata 4 murid eksternal dengan anggukan. Memang ada tradisi seperti itu di sekte tersebut. Setiap kali murid pergi berpetualang dan berlatih, mereka akan mengawasi bakat kultivasi untuk dibawa kembali dan diperiksa. Jika mereka lulus ujian, mereka akan diterima di sekte tersebut. Namun, jika mereka tidak lulus, mereka secara alami akan dikirim kembali kemanapun mereka berasal. Pada kenyataannya, sebagian besar murid telah bergabung seperti ini. Bahkan, beberapa murid bahkan telah direkrut secara pribadi oleh para tetua dan pelindung sekte tersebut. Misalnya, mungkin ada upacara kultivasi di suatu tempat, dan mereka yang berhasil bersinar akan direkrut oleh semua jenis sekte yang kuat. Jika mereka tidak mengirim tetua, pelindung, atau elit Ascending Origin Tier dan Celestial King, bagaimana mungkin mereka bisa merebut talenta luar biasa ini? Setelah mendaftarkan informasi mereka, Ling Han dan Wenren Yue dengan mudah dilewati oleh 4 murid eksternal. Bagaimanapun,
pemeriksaan berikut tidak akan menjadi tanggung jawab mereka. Mereka sudah menyelesaikan pekerjaan mereka. Ling Han dan yang lainnya memasuki sekte tersebut hanya untuk melihat jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Di sisi jalan ini ada semak-semak lebat yang terdiri dari bunga dan tanaman aneh yang memancar dengan cahaya surgawi. Di kejauhan, ada juga banyak pagoda dan tempat tinggal yang samar-samar terlihat, duduk di puncak gunung, seolah-olah mereka melayang di udara. Ini seperti tempat tinggal surgawi. Suster muda Chen, segera setelah masuk, mereka melihat seorang pria muda tiba dengan pedang. Dia mengenakan jubah biru, dan penampilannya relatif tampan. "Kakak senior Wang," kata Chen Suangshuang sebagai salam. Sementara itu, Ling Jiangsui tampak sedikit tidak senang, dan dia mengerucutkan bibirnya saat dia juga menyapa kakak senior Wang. Ling Han segera memahami situasinya. Kakak senior Wang, ini jelas merupakan saingan putranya dalam cinta. Meskipun Ling Han tidak memiliki permusuhan dengan kakak senior Wang ini, siapa yang menyuruhnya untuk memperjuangkan calon menantunya? Dia pasti harus membantu putranya. Baru pada saat inilah kakak senior Wang melirik Ling Jiangsui sambil berkata, "Oh, jadi kakak muda Ling juga ada di sini. Saya tidak tahu bahwa Anda telah dibebaskan oleh Grand Elder Jiu Hua." Hehe, tindakan provokasinya sejelas mungkin. Chapter 2178. Saingan cinta yang tak terhitung. Kakak senior Wang ini disebut Wang Liangchun, dan dia telah memasuki istana suci surgawi lebih awal dari Ling Jiangsui dan Chen Suangshuang. Dia juga telah mencapai pesangon keempat sebelum mereka, dan saat ini, dia sedang berkultivasi menuju tingkat pembagi jiwa. Begitu dia mencapai kultivasi ini, meskipun dia masih akan menjadi murid inti, statusnya pasti akan meningkat dengan jumlah yang signifikan. Chen Suangshuang adalah kecantikan terkenal dari istana suci surgawi. Jadi meskipun dia bebal, dan meskipun dia memiliki hobi aneh, tertarik pada wanita cantik, kecantikan dan bakat kultivasinya masih mampu memenangkan banyak pengagumnya. Wang Liangchun adalah salah satunya. "Heh, kakak senior Wang tidak perlu khawatir," kata Ling Jiangsui dengan suara tanpa emosi. Karena dia tahu bahwa Wang Liangchun adalah saingan dalam cinta, dia secara alami akan memperlakukannya dengan permusuhan. Wang Liangchun tersenyum tipis, dan berkata, "Oh, itu benar, Nona Tusan mencari saudara muda Ling kemana-mana lagi." Ling Jiangsui mengerutkan kening setelah mendengar ini. Lady Tusan dipanggil Tu Honying, dan dia adalah cucu dari Raja Surgawi Jiu Hua. Untuk beberapa alasan, dia telah jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Selain itu, dia dengan keras mengklaim bahwa dia tidak akan menikahi siapapun kecuali dia. Masalah ini bahkan mengejutkan Raja Surgawi Jiu Hua, dan dia bahkan mengunci Ling Jiangsui dalam upaya membuatnya menyerah. Namun, setelah 10.000 tahun, Ling Jiangsui masih teguh dan tidak mau menyerah. Pada akhirnya, Raja Surgawi Jiu Hua hanya bisa membebaskannya dengan putus asa. Lagi pula, dia adalah murid inti dari sekte tersebut, dan dia tidak melakukan kejahatan apapun, bukan? Karena itu, Raja Surgawi Jiu Hua akhirnya menjadi sangat menghargai Ling Jiangsui. Dia percaya bahwa pemuda ini setia pada hatinya, dan dia tidak akan menyerah pada kekuatan eksternal. Dia adalah seseorang yang bisa mencapai kebesaran. Karena itu, dia mendorong Tu Honying untuk terus mengejarnya. "Itu benar, ada apa dengan Nona Tusan? Kakak muda, mengapa kamu tidak bisa menerima perasaannya?" Chen Suangshuang berkata setuju. Pada saat ini, Ling Jiangsui benar-benar ingin muntah darah. Di depan orang bebal ini, hatinya benar-benar sakit. Dia tidak ingin berbicara. Namun, meskipun dia tidak berbicara, Ling Han secara alami tidak akan mengabaikan ini. Dia menepuk bahu Wang Liangchun dan berkata, "Kakak senior Wang, kan? Ayo, ajak aku jalan-jalan." Saat dia mengatakan ini, dia dengan paksa menyeret Wang Liangchun pergi. Wang Liangchun tidak bisa menahan perasaan terkejut. He berada di tahap puncak dari pesangon keempat, dan dia bahkan telah mencapai penghalang kejiwa yang
Begitu dia membuka yang solnya, dia yakin bahwa dia pasti bisa maju. Namun, sebelum Ling Han, kekuatannya tampaknya tidak ada. Ling Han dengan mudah menepuk bahunya, dan dia dengan mudah berhasil menyeretnya pergi. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Dia memandang Ling Han, namun dia tidak bisa membedakan tingkat kultivasinya, tidak peduli apa. Dia merasa seperti Ling Han adalah gunung yang menjulang tinggi, lautan tanpa batas, dalam dan tak terduga. Ling Han menyeret Wang Liangchun pergi, mengatakan bahwa dia ingin tur sekte. Namun pada kenyataannya, dialah yang menyeret Wang Liangchun. Hanya setelah beberapa jam dia kembali untuk mencari Ling Jiangsui. Namun, dia tahu bahwa bantuan semacam itu hanya bisa digunakan sekali. Di masa depan, itu masih tergantung pada Ling Jiangsui sendiri. Dari kelihatannya, dia perlu memberi putranya beberapa pelatihan khusus. Begitu mereka kembali, Ling Jiangsui segera membawa Ling Han dan Wenren Yue ke aula besar sekte tersebut. Disinilah bakat kultivasi dan kemampuan pemahaman orang luar diperiksa. Mereka yang lulus ujian bisa bertahan, sedangkan yang gagal hanya bisa kesal. Wenren Yue, seorang penatua yang bertanggung jawab atas pemeriksaan, berteriak, "Dia adalah elit tingkat Istana Abadi. Seperti yang diharapkan dari kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-8. Bahkan elit tingkat Istana Abadi harus menurunkan diri mereka ke tugas-tugas rendahan seperti itu. Jika ini berada di luar, elit tingkat Istana Abadi cukup kuat untuk menemukan sekte mereka sendiri dan menjadi penguasa tanah." Wenren Tang baru saja akan berjalan, namun tiga pria secara kebetulan memasuki aula pada saat ini. Pria di depan mengenakan jubah cerah dan berwarna-warni, dan dia memancarkan aura keanggunan dan kemuliaan. Kedua pria yang mengikutinya juga berpakaian dengan bermartabat, dan mereka juga memancarkan aura yang menakjubkan. Namun, mengejutkan bahwa pria di depan hanya berada di pesangon keempat, sedangkan dua pria di belakangnya berada di jiwa bumi. Orang yang lebih lemah sebenarnya adalah pemimpin mereka. Dari kelihatannya, orang ini pasti memiliki latar belakang yang kuat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memerintahkan dua pembudidaya jiwa bumi? "Oh, ini Tuan Muda De, tetua tingkat Istana Abadi," berseru. Yang mengejutkan Ling Han, dia juga berdiri untuk membungkuk sedikit pada pembudidaya pesangon keempat. Latar belakangnya benar-benar kuat. Paling tidak, bahkan elit tingkat Istana Abadi tidak berani menyinggung perasaannya. Tuan Muda De memasang ekspresi jijik, dan ketika dia mengalihkan pandangannya ke Ling Jiangsui, dia berkata, "Tuan Duan, tidakkah Anda sadar bahwa aturan ujian sekte telah berubah?" "Perubahan apa?" Elit Immortal Pelestier memasang ekspresi bingung. Dia selalu bertanggung jawab atas pemeriksaan ini, jadi jika ada perubahan, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? "Kamu harus pergi ke sana," Tuan Muda De berkata sambil menunjuk ke kolom terdekat. Elit Immortal Pelestier membuka mulutnya sedikit. Dia langsung menyadari. Tuan Muda De dengan sengaja mempersulitnya. Benar saja, rumor itu tidak salah. Tuan Muda De saat ini sedang mengejar Nona Tusan, namun Nona Tusan jatuh cinta pada Ling Jiangsui. Ini adalah sesuatu yang semua orang di Istana Suci Surgawi ketahui. Dengan demikian, Tuan Muda De secara alami sangat cemburu, jadi dia ingin menargetkan Ling Jiangsui dimanapun dia bisa. Namun, meskipun Tuan Muda De juga keturunan Raja Surgawi, karena mereka berada di sekte yang sama, dan karena Ling Jiangsui dijunjung tinggi oleh Raja Surgawi Jiu Hua, Tuan Muda De tentu saja tidak berani mengambilnya juga. Jauh. Namun, mempersulit orang-orang yang dibawa Ling Jiangsui ke dalam sekte jelas bukan masalah sama sekali. Lord Duan awalnya berencana untuk memeriksa Ling Han dan Wenren Yue menggunakan pemeriksaan untuk murid eksternal. Namun, ujian yang ditunjukkan Tuan Muda De adalah ujian untuk murid sejati. Pemeriksaan ini berbeda seperti langit dan bumi. Di Istana Surgawi Sein, murid dibagi menjadi 4 tingkat. Dari bawah ke atas, mereka adalah murid eksternal, murid internal, murid sejati, dan murid inti. Dengan menaikkan ujian dari tingkat murid eksternal ke tingkat murid sejati, kemungkinan orang-orang ini lulus secara alami sangat mendekati nol. Bagaimanapun, murid sejati adalah semua tingkatan raja. Tuan Muda De, elit tingkat Istana Abadi sedikit terganggu oleh ini.
Jika dia membantu Tuan Muda De, apa yang akan terjadi jika berita ini keluar? Dia juga tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Jangan khawatir, aku mendukungmu, kata Tuan Muda De dengan suara yang sangat arogan. Dia dengan santai melemparkan sebotol pil alkimia ke elit tingkat Istana Abadi, mengatakan, ini adalah pil River of Time. Anda telah terjebak di rahasia pertama selama bertahun-tahun, dan pil alkimia ini dapat memberi Anda sedikit kesempatan untuk maju ke rahasia kedua. Mata elit tingkat Istana Abadi langsung menyala. Dia buru-buru menangkap botol itu, dan berkata, karena Tuan Muda De telah berjanji, saya tentu tidak perlu khawatir. Ini adalah pertukaran telanjang dan tidak tersamar. Ling Han diam-diam mengamati ini, dan senyum dingin tanpa sadar menarik sudut bibirnya. Awalnya, dia hanya ingin memasuki Istana Suci Surgawi. Setelah itu dia akan menggunakan menara hitam untuk memasuki penyimpanan harta karun mereka. Setelah itu, dia kemudian akan mempelajari teknik surgawi yang maha kuasa itu. Namun, Tuan Muda De ini atau yang lainnya jelas-jelas mencoba menggertak mereka. Hal ini menyebabkan dia menjadi marah. Ye Jiande, kamu terlalu berlebihan. Ling Jiangshui tidak bisa membantu tetapi mencaci. Kelancangan, dua pembudidaya jiwa bumi di belakang Tuan Muda De meraung serempak. Kamu benar-benar berani menyebut nama Tuan Muda De secara langsung, berlututlah dan minta maaf. Tuan Muda De, atau Ye Jiande, melambaikan tangannya, dan berkata, tidak perlu menurunkan dirimu ke level yang sama dengannya. Siapa yang menyuruhku memiliki leluhur tingkat Raja Surgawi Surga kelima? Apakah dia punya satu? Ling Jiangshui, saya akui bahwa saya terang-terangan menggertak Anda. Tapi apa yang akan Anda lakukan? Gigit aku. Ling Jiangshui gemetar karena marah. Namun Ye Jiande sudah mengakui ketidakberdayaannya. Jadi apalagi yang bisa dia katakan? Dia dibuat terdiam. Ling Han menghela nafas dalam pikirannya. Meskipun bakat kultivasi putranya tidak lemah, kemampuannya untuk berdebat terlalu lemah. Di masa depan, dia pasti harus mengirim putranya untuk berlatih dengan anjing hitam besar itu. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh orang lain dengan kata-kata, setidaknya dia masih bisa belajar bagaimana mencemooh orang lain. Dia menepuk bahu putranya dan melangkah maju untuk menyela, berkata, terlepas dari pemeriksaan apa itu, bisakah kita mulai sekarang? Penatua tingkat Istana Abadi memandang ke Ye Jiande, yang mengangguk setuju. Hanya setelah menerima persetujuan ini dia mengangguk dan berkata, memang. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, aku pergi dulu. Chapter 2179. Batu Dering Surga. Ye Jiande secara alami tidak akan peduli apakah Ling Han yang duluan atau Wenren Yue yang duluan. Dia hanya mempersulit mereka, dan mencoba membuat Ling Jiangshui jijik. Dia tidak punya pilihan lain. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk mengejar Tu Honying, namun dia tidak bisa memenangkan hatinya bagaimanapun caranya. Sementara itu, Ling Jiangshui dengan mudah memenangkan hatinya tanpa usaha apapun, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasakan kecemburuan yang ekstrim? Karena itu, dia berusaha keras untuk menggertak dan membuat Ling Jiangshui jijik. Baiklah, kalau begitu mulailah, kata tetua tingkat Istana Abadi. Namanya Duan Haiming. Ling Han berjalan ke kolom, dan meletakkan tangannya di atasnya. Kolom ini disebut Batu Dering Surga, dan secara khusus digunakan untuk memeriksa bakat para pembudidaya. Jika orang normal meletakkan tangan mereka di kolom ini, tidak akan ada reaksi sama sekali. Hanya ketika seseorang mencapai atau melampaui tingkat raja, Batu Dering Surga akan mengeluarkan cincin. Selain itu, semakin tinggi bakat seseorang, semakin keras dan lebih bersemangat cincin ini. Jumlah cincin juga akan lebih besar. Ketika Ling Jiangshui telah memasuki Istana Suci Surgawi, dia telah memicu 9 cincin panjang dari Batu Dering Surga, dengan setiap cincin bergema di seluruh Istana Suci Surgawi. Karena itulah dia diterima sebagai murid sejati. Setelah maju ke tingkat duniawi yang memutuskan, dia lebih dari itu diangkat ke status murid inti. Jika dia bisa maju lebih jauh, dan mencapai pesangon kelima, dia bahkan bisa menjadi putra suci. Itu akan menjadi status yang sama sekali berbeda. Pada saat itu,
Bahkan Ye Jiande tidak akan berani menargetkannya lagi. Ini karena tingkatan raja pasti bisa menjadi raja surgawi. Siapa yang berani bertindak ceroboh di hadapan raja surgawi masa depan? Senyum dingin menyebar di wajah Ye Jiande. Dia tidak percaya bahwa Ling Jiangsui bisa membawa dua keajaiban kembali dengan begitu mudah. Mungkin mereka cukup berbakat untuk menjadi murid eksternal, tetapi kemungkinan besar akan menjadi tantangan bagi mereka untuk menjadi murid internal. Dengan demikian, mungkinkah mereka menjadi murid sejati? Persyaratan dasarnya adalah agar batu dering surga mengeluarkan dering keras. 1 cincin sudah cukup. Ling Han meletakkan tangannya di Heaven Ringing Stone, namun tidak ada reaksi sama sekali. Hahaha, Ye Jiande langsung tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia tidak peduli tentang Ling Han, dia pasti akan mengambil kesempatan apapun yang dia bisa untuk mencemooh Ling Jiangsui. Apakah kamu tidak akan terburu-buru dan membuat kesal? Kata dua elit jiwa bumi. Kenapa sangat tidak sabar? Anda harus memiliki sedikit kesabaran. Ling Han berkata dengan suara tenang. Dia secara alami melakukan ini dengan sengaja. Sepertinya dia telah meletakkan tangannya di kolom, namun sebenarnya jaraknya sangat kecil darinya. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka tidak akan memperhatikan ini sama sekali. Ye Jiande segera menoleh ke Duan Haiming dan berkata, "Tuan Duan, cepat dan usir dia." Ye Jiande secara alami tidak bisa memperlakukan Ling Han dengan kesabaran apapun. Duan Haiming mengangguk sebelum menoleh ke Ling Han dan berkata, cepat dan kesal. Aku tahu bagaimana melakukan banyak hal, tapi aku tidak tahu bagaimana membuatnya kesal. Mengapa Anda tidak menunjukkannya untuk saya? Ling Han berkata sambil tertawa. Kelancangan, Duan Haiming meraung marah. Awalnya, dia hanya membantu Ye Jiande karena dia menerima suap darinya. Namun, Ling Han bertindak dengan arogansi seperti itu, dan ini membuatnya merasa sangat marah. Dia berada di tingkat istana abadi, dan dia cukup kuat untuk dianggap sebagai elit bahkan di alam surgawi. Ledakan, dia segera menyerang, meraih Ling Han. Ada suara tamparan yang renyah, dan mereka semua melihat Duan Haiming terbang kembali dengan berantakan. Ada tanda tangan merah cerah di wajah tuanya. Pada saat ini, Ye Jiande dan dua anteknya semua terpaku karena terkejut. Seolah-olah mereka telah dibuat bodoh. Sementara itu, Ling Jiangsui dan Wen Ren Yue sama sekali tidak terpengaruh. Mereka telah menyaksikan kekuatan surgawi Ling Han sebelumnya, di mana dia bahkan berhasil menyaingi elit rahasia kelima. Jadi, apa yang bisa dilakukan oleh elit rahasia pertama yang sangat sedikit? Satu-satunya nasib mereka adalah dibunuh secara instan. Duan Haiming merangkak dari lantai, memegang pipinya dengan tangan kanannya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Begitu Ling Han menyerang, dia secara alami tahu bahwa dia hanya berada di jiwa surga. Namun, justru karena inilah dia terkejut. Jiwa surga yang sangat sedikit telah benar-benar mengirimnya terbang dengan satu tamparan. Apakah dia berhalusinasi? Orang aneh macam apa ini? Ledakan. Pada saat ini, Ling Han akhirnya meletakkan tangannya di Heaven Ringing Stone. Kolom batu langsung menyala sebelum melepaskan cincin keras yang bergema di langit. 1 dering, 2 dering, 3 dering. Ketika kolom batu berdering untuk ketiga kalinya, 7 elit Ascending Origin Tier segera terbang, mendarat di aula. Mata mereka bersinar terang saat mereka menatap Ling Han, dan seolah-olah mereka tidak sabar untuk merebutnya. Ini adalah keajaiban, dan mereka ingin mengambil dia sebagai murid mereka. 4 dering, 5 dering, 6 dering. Pada dering ke-6, sudah ada ratusan elit Ascending Origin Tier di aula. Apalagi jumlah ini terus meningkat. 7 dering, 8 dering, 9 dering. Ketika dering ke-9 terdengar, sudah ada ribuan elit Ascending Origin Tier di aula. Dering ke-10, dering ke-11, dering ke-12. Weng, aura menakutkan terpancar, terpenting dan tak terbatas. Seolah-olah dao surgawi telah turun. Sesosok muncul, dengan sinar cahaya aneh di sekitar mereka. Ini adalah Raja Surgawi. Semua orang di aula menarik napas tajam.
Linghan benar-benar mengejutkan Raja Surgawi. Namun, ini hanya masuk akal. Bagaimanapun, itu adalah 12 cincin surgawi. Dalam seluruh sejarah Istana Suci Surgawi, hanya sedikit 300 orang yang memicu reaksi seperti itu sebelumnya. Selain itu, masing-masing dari mereka telah menjadi Raja Surgawi. Siapa yang tidak ingin mengambil murid seperti itu? Namun, dering panjang dan bergema terus berlanjut. Dering ke-15, dering ke-20, dering ke-30. Weng, weng, weng. Satu demi satu, beberapa Raja Surgawi turun. Selain itu, sinar cahaya aneh di sekitar tubuh mereka juga mulai meningkat. Raja Surgawi yang paling kuat hadir sudah di surga kelima. Surga. Ini menandakan bahwa bahkan Raja Surgawi Langit kelima ingin mengambil Linghan sebagai murid mereka. Duan Haiming gemetar ketakutan. Dia selesai, ini adalah akhir, dia benar-benar memilih murid Raja Surgawi, tidak ada gunanya bahkan jika Ye Jiande mencoba membantunya dia masih akan menderita hukuman berat. Faktanya, bahkan Ye Jiande tidak akan terhindar dari hukuman. Dia tiba-tiba menyadari, Linghan pasti melakukan ini dengan sengaja. Dia telah memikat mereka untuk mengambil umpan, menghasut mereka untuk mengatakan banyak hal ofensif, dan bahkan menyebabkan dia menyerang. Baru saat itulah dia tiba-tiba mengungkapkan bakat alaminya yang menakjubkan, mengejutkan para Raja Surgawi dari sekte tersebut. Namun, apa gunanya realisasi ini? Apa yang dilakukan sudah dilakukan. Dia jatuh ke tanah, merasa bahwa seluruh hidupnya dipenuhi dengan kesuraman. Namun, penampilan Linghan belum selesai. Dering ke-40, dering ke-50, dering ke-60, pada saat ini, bahkan Raja Surgawi Surga ke-6 mulai muncul. Setelah mereka, Raja Surgawi Surga ke-7 juga muncul di aula. Orang ini adalah pemimpin istana saat ini dari Istana Suci Surgawi. Sementara itu, satu-satunya Raja Surgawi Surga ke-8 adalah pemimpin istana sebelumnya. Dia sudah mengundurkan diri, dan dia saat ini bertindak sebagai tetua sekte. Selama waktu normal, dia tidak akan berurusan dengan masalah sekte apapun. Dering ke-70, dering ke-80, dering ke-90. Setelah mencapai dering ke-90, deringan panjang itu akhirnya mulai melambat, tidak muncul secepat sebelumnya. 91, 95,97, 98,99, akhirnya, cincin panjang itu berhenti. Aula dipenuhi dengan keheningan. Bahkan para Raja Surgawi tidak bisa berkata apa-apa karena terkejut. Dalam sejarah Istana Suci Surgawi, hanya 279 orang yang memicu 20 cincin dari batu dering surga. Hanya 190 orang yang memicu 30 dering, dan hanya 1 orang yang memicu 70 dering pemimpin istana saat ini. Berapa banyak cincin yang dipicu oleh Penatua Agung Raja Surgawi Surga ke-8 dan pemimpin istana-istana suci surgawi sebelumnya? Tidak ada yang tahu. Mungkin hanya dia yang telah melampaui batas 90 cincin. Suara mendesing, seorang pria muda muncul, dan dia hanya terlihat berusia 15 atau 16 tahun. Namun, dia memancarkan aura primitif, dan seolah-olah dia adalah binatang purba, bukan manusia. Seperti binatang purba yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sosok kecilnya tampaknya mengandung kekuatan kolosal yang bisa memusnahkan langit dan bumi. Hormat kami kepada kakek tua, mereka yang berpangkat di bawah Raja Surgawi semuanya berlutut untuk menghormati. Faktanya, bahkan Raja Surgawi membungkuk sedikit ke arah pemuda itu. Pemuda ini secara mengejutkan adalah elit paling kuat dari Istana Surgawi Sein. Dia adalah Mo Zuo, Raja Surgawi Surga ke-8. Dia juga disebut sebagai Raja Surgawi Sein Surgawi, dan dialah yang telah mendirikan Istana Sein Surgawi. Semua orang tercengang. Bahkan Raja Surgawi Sein Surgawi dikejutkan oleh Linghan. Mo Zuo mengangkat tangannya, mengakui salam mereka. Bahkan aku hanya bisa memicu 83 cincin dari batu dering surga. Chapter 2180. Penunjukan. Semua orang tercengang setelah mendengar ini. Bahkan Raja Surgawi Sein Surgawi hanya menyebabkan batu dering surga berdering 83 kali. Lalu apa arti dari 99 cincin dari Linghan?
Bukankah ini menandakan bahwa dia memiliki kesempatan untuk menjadi Raja Surgawi surga ke-9 yang terpenting? Pada saat ini, belum lagi elit tingkat Ascending Origin dan elit tingkat Istana Abadi, bahkan Raja Surgawi menatap Ling Han dengan ekspresi iri. 9 Raja Surgawi surga, ini adalah teladan surga dan bumi. Mo Zuo merenung sejenak. 90 cincin menandakan bahwa Ling Han memiliki bakat untuk menjadi Raja Surgawi surga ke-9. Sementara itu, 99 cincin menandakan bahwa dia bisa menjadi salah satu Raja Surgawi surga ke-9 yang paling kuat. Yang paling penting, Dao Surgawi memiliki batasnya. Surga ke-9 adalah batasnya, jadi 99 cincin juga merupakan batas batu dering surga. Bagaimana jika potensi Ling Han lebih besar lagi? Di masa lalu, Raja Surgawi Sein Surgawi telah menjadi pengikut binatang sumber roh. Dia memiliki hubungan dekat dengan Istana Rock, jadi dia juga mengetahui beberapa rahasia yang tidak diketahui oleh Raja Surgawi surga ke-8. Sepengetahuannya, masih ada tingkat yang benar-benar penting di atas tingkat Raja Surgawi surga ke-9. Yang mulia surgawi telah melampaui langit dan bumi, namun batu dering surga tidak melampaui langit dan bumi. Jadi, itu hanya bisa berdering maksimal 99 kali. Bahkan jika yang mulia surgawi datang, mereka masih hanya bisa memicu 99 cincin dari batu dering surga. Ini adalah batas yang ditentukan oleh langit dan bumi. Anak muda, siapa namamu? Mo Zuo bertanya dengan suara ramah. Dia secara alami mengajukan pertanyaan ini kepada Ling Han. Ling Han membungkuk hormat sebelum berkata, nama junior ini adalah Han Lin. Dia telah mengubah penampilannya, jadi dia juga mengubah namanya. Ekspresi emosional menyebar di wajah Mo Zuo, dan dia berkata, saya ingin mengambil Anda sebagai murid saya. Namun, hari-hari saya di sini terbatas, jadi tidak banyak yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Bagaimanapun, karena keajaiban seperti itu telah memasuki istana suci surgawi saya, ini pasti kehendak surga. Dengarkan perintahku. Han Lin dapat dengan bebas memasuki aula harta karun awan untuk memahami Dao. Kata-kata Mo Zuo terlalu mencengangkan. Apa maksudnya bahwa hari-harinya terbatas? Dia adalah Raja Surgawi surga ke-8 yang perkasa, jadi siapa yang bisa memaksanya untuk meninggalkan istana suci surgawi? Selain itu, dia benar-benar mengizinkan Ling Han untuk dengan bebas memasuki aula harta karun awan untuk memahami Dao. Orang harus menyadari bahwa semua teknik surgawi istana surgawi Sein disimpan di sana. Faktanya, bahkan sebagian besar Raja Surgawi menghadapi batasan saat memasuki aula harta karun awan. Mereka hanya diizinkan untuk memahami sejumlah teknik surgawi yang dipilih. Memang, Ling Han memiliki potensi untuk menjadi Raja Surgawi surga ke-9 di masa depan. Namun, ini hanya potensi. Jalan untuk menjadi Raja Surgawi adalah jalan yang panjang dan menantang, dan berapa banyak orang yang jatuh di jalur pertumbuhan yang sulit ini, setelah membiarkan Ling Han memahami rahasia istana suci surgawi tanpa batasan. Bagaimana jika dia ditangkap oleh musuh mereka? Bukankah itu akan membocorkan semua teknik surgawi dari Heavenly Saint Celestial King? Memiliki elit yang kuat hanyalah salah satu alasan bahwa kekuatan yang kuat dapat tetap makmur dan abadi. Memiliki teknik surgawi yang unik dan kuat adalah alasan penting lainnya. Bahkan pemimpin istana dari istana suci surgawi tercengang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Tuan yang mulia." Mo Zuo melambaikan tangannya dan berkata, bencana besar akan menimpa langit dan bumi. Pada saat itu, bahkan keberadaan istana suci surgawi mungkin akan ditantang. Memupuk hubungan yang baik mungkin dapat memberikan kesempatan ekstra bagi istana surgawi untuk bertahan hidup. Setelah mendengar ini, semua orang terpaku karena terkejut. Bahkan Raja Surgawi surga ke-7 tidak bisa berkata-kata. Dilihat dari nada bicara Mo Zuo, dia tampaknya sangat pesimis tentang masa depan. Sementara itu, Ling Han tiba-tiba menyadari, dengan meninggalkan istana surgawi Sein, Mo Zuo kemungkinan besar berangkat untuk melawan badai kegelapan. Ini juga mengapa selalu ada beberapa raja surgawi di alam surgawi.
Mereka akhirnya semua akan pergi ke perbatasan dua alam untuk melawan badai kegelapan. Mo Zuo telah dengan jelas menyaksikan kekuatan-kekuatan kegelapan sebelumnya, dan karena itulah dia menjadi pesimis. Mungkin kedatangan badai kegelapan berikutnya akan berarti akhir dari alam surgawi. Dalam menghadapi bencana besar seperti itu, hanya yang mulia surgawi yang bisa memastikan kelangsungan hidup mereka. Jadi, jika Ling Han menjadi yang mulia surgawi, dan jika dia memberikan bantuan kepada Istana Suci Surgawi, Istana Suci Surgawi akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, menjadi yang mulia surgawi terlalu sulit. Itu hampir merupakan tugas yang mustahil. Inilah mengapa Mo Zuo berkata hanya ada sedikit kesempatan. Ling Han membungkuk hormat lagi. Raja surgawi ini memiliki kebijaksanaan besar. Hanya tekad dan kemurahan hatinya saja yang pantas dihormatinya. Mo Zuo tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Ling Han mengerti niatnya. Dengan ketukan kakinya, cahaya surgawi 8 warna bersinar di sekelilingnya. Ketika semua orang sadar, dia sudah menghilang. Pemimpin istana-istana suci surgawi merenung sejenak sebelum berkata, "Dengan ini saya menunjuk Han Lin sebagai penatua kehendak surgawi. Statusnya hanya di bawah milikku, dan dia memiliki kekuatan untuk memeriksa semua penatua." Setelah mendengar ini, semua orang tercengang sekali lagi. Seorang pembudidaya tingkat jiwa pembagi yang sangat sedikit benar-benar dapat menikmati status yang lebih tinggi dari Raja Surgawi? Siapa yang bisa menerima ini? Namun, Ling Han mengembangkan rasa hormat dan kekaguman yang mendalam untuk pemimpin istana ini. Karena Mo Zuo telah memberinya kekuatan yang begitu besar, pemimpin istana ini memutuskan untuk mendorongnya lebih jauh. Kenyataannya, mencoba untuk memeriksa dan mengendalikan semua tetua. Para tetua harus bersedia mendengarkannya terlebih dahulu. Bagaimana seorang pembudidaya tingkat jiwa pembagi yang sangat sedikit bisa mengendalikan mereka? Dengan demikian, posisi ini hanya sebatas nama. Itu hanya judul yang terdengar bagus. Para raja surgawi secara alami adalah orang-orang yang sangat pintar. Jadi mereka segera memahami makna di balik semua ini. Karena itu, mereka tidak berbicara sebagai protes. Bagaimanapun, Mo Zuo lah yang memutuskan untuk memberikan Ling Han kekuatan yang begitu besar. Siapa yang berani tidak menghormati Raja Surgawi Surga ke-8? Dengan semua yang dikatakan dan dilakukan, tentu saja tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap tinggal. Mereka semua meninggalkan aula. Namun, Duan Haiming tidak punya tempat untuk pergi, jadi dia hanya bisa melihat ke arah Ling Han dengan menyedihkan. Dalam hal kekuatan, Ling Han bisa mengalahkannya dalam satu serangan. Dalam hal status, Ling Han lebih dari itu menjadi penatua kehendak surgawi, pemimpin dari semua penatua. Tapi apa dia? Namun, Ling Han hanya menepuk bahunya, dan berkata, "Aku tidak akan tinggal di istana suci surgawi selamanya. Jadi aku masih membutuhkanmu untuk menjaga Ling Jiangshui." Duan Haiming segera mengangguk dan berkata, "Ya, saya mengerti." Senyum lega terpancar di wajahnya. Dengan mengatakan ini, jelas bahwa Ling Han tidak bermaksud menghukumnya atas tindakannya. Jadi, dia secara alami sangat senang. Bagaimanapun, jika dia bisa berkenalan dengan penatua kehendak surgawi, apa bedanya bahkan jika dia menjadi budak atau pelayan? Ini adalah seseorang yang bisa menjadi Raja Surgawi Surga ke-9 di masa depan. Ini adalah seseorang yang bahkan Raja Surgawi Sein Surgawi ingin membina hubungan yang baik dengannya. Dia secara alami mengerti bahwa Ling Han hanya memaafkannya karena dia ingin dia menjaga Ling Jiangshui. Karena itu, dia secara alami akan menyelesaikan tugas ini dengan kemampuan terbaiknya. Ling Han kemudian menoleh ke Ye Jiande, dan ada kilatan mengancam di matanya. Ye Jiande punuk saat melihat ini. Meskipun pemimpin istana dan Raja Surgawi Sein Surgawi sama-sama memandang Ling Han dengan sangat hormat, bagaimanapun juga, dia masihlah seorang pembudidaya tingkat jiwa pembagi. Dia adalah surga yang tahu seberapa jauh dari menjadi Raja Surgawi yang asli. Karena itu, apakah dia berani menargetkannya? Tentu saja, dia juga tidak berani terus mengincar Ling Han. Bagaimanapun,
Statusnya sebagai penatua kehendak surgawi benar-benar sangat menakutkan. Ayo pergi, dia melambaikan tangannya dan pergi dengan dua bawahannya. Dia akan menemukan kesempatan lain untuk menargetkan Ling Jiangshui di masa depan. Ling Han tidak menghentikannya. Dia akan membantu putranya, tetapi dia pasti tidak akan melakukan segalanya untuk putranya. Tanpa menghadapi tantangan dan rintangan, bagaimana dia bisa mengembangkan kekuatan dan keuletan? Saat ini, hal yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatan putranya. Lagi pula, dia tidak bisa melangkah maju untuk membantu setiap saat, bukan dengan dia, penatua kehendak surgawi, yang berjaga. Wen Renyue secara alami lulus ujian tanpa masalah sama sekali. Tentu saja, ini bukan karena Ling Han telah membuka pintu belakang. Sebaliknya, wanita ini benar-benar cukup berbakat untuk menjadi murid sejati. Bahkan Ling Han sedikit terkejut dengan ini. Setelah menyelesaikan pemeriksaan, Ling Han langsung menyeret Ling Jiangshui ke Menara Hitam, di mana dia akan memberinya pelatihan khusus. Tidak peduli apa, putranya pasti harus menjadi tingkat Raja Pesangon kelima. Setelah mengetahui tentang bahaya mencoba mencapai Pesangon kelima, Helian Sungsue mencoba meyakinkan suami dan putranya untuk berubah pikiran. Jika Ling Jiangshui gagal mencapai Pesangon kelima, satu-satunya nasibnya adalah kematian. Karena itu, dia lebih suka putranya menjadi biasa-biasa saja, terutama jika itu berarti dia bisa hidup dengan damai. Namun, Ling Jiangshui sangat tegas. Dengan ayah yang begitu kuat, bahkan jika dia tidak bisa berdiri bahu-membahu dengannya, dia masih harus mengikuti jejaknya. Dia tidak bisa terlalu tertinggal. Dia mulai berkultivasi menuju Pesangon kelima. Bersambung ke chapter 2181. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.